Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karimil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Faya ahbaballahi wa ahbab rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, berjumpa kembali di kesempatan subuh kali ini dalam kajian Mira Ma'had Islam Rafi'ah Akhyar. Satu keinginan kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang lebih baik dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya yang telah kita lalui, dan kita pun berkeinginan supaya Allah berkenan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga itu semua terwujud dengan ikhtiar kita bersama mengaji di Mira ini, Ma'had Islam Rafi'ah Akhyar. Sebelumnya kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa membimbing kita, kemudian menyehatkan, melindungi kita, dan mengantarkan kita pada aktivitas yang diridhai olehnya. Pun demikian kita bermohon kepada Allah, semoga saudara-saudari kita yang berkehidupan sampai dengan detik ini namun belum beriman, dikuatkan jiwa mereka, dimantapkan lisan mereka untuk bersyahadat sebelum wafat dan kembali kepada Allah. Demikian para pelaku maksiat dalam beragam jenisnya, dan dimungkinkan kita termasuk di dalamnya, diberikan sentuhan dalam jiwanya, dilembutkan hati mereka oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat dan menata sisa hidupnya dengan kehidupan terbaik, hayatan thayyibah, sehingga mampu diakhiri dengan akhir yang mulia, husnul khatimah. Kita mencoba berikhtiar dengan meneruskan kembali kajian kita, masih dalam pembahasan di pokok-pokok keimanan, bagian terakhir dari pokok iman yang pertama atau rukun iman yang pertama, yaitu mengenal Allah, ma'rifatullah, dan segala yang terkait dengan aspek dimaksud. Ini menjadi penting sebagai bagian dari simpul yang paling utama dari 6 simpul yang merangkai kekuatan iman kita, sehingga dengan rangkaian yang kuat itu yang dikenal dengan akidah, ikatan yang kuat, yang kokoh, yang terikat dalam jiwa kita, menempel, sulit untuk dilepaskan, membentuk satu keyakinan tanpa ragu. Keyakinan tanpa ragu itulah yang disebut dengan iman. Bila iman kita ingin kuat, maka kita harus membangun satu pondasi, merakitnya dengan kuat, sehingga bangunan keimanan yang disebut dengan amal itu bisa tegak dan kokoh berdiri, baik tiang-tiangnya ataupun juga sampai ke atapnya. Karena itulah kemudian konsepsi dalam syariat Islam, sebagaimana kita telah uraikan dari sejak awal pertemuan, dibangun dengan 2 hal pokok, yaitu iman dan amal. Iman sebagai pondasinya, amal sebagai titik bangunannya, atau dikenal juga dengan akidah dan syariat. Akidah, ikatan kokoh yang mengikat keimanan dalam jiwa kita, sehingga kita bisa yakin tanpa ragu terhadap apapun yang Allah perintahkan kepada kita untuk membangun rumah-rumah amalan kita, untuk membangun satu tatanan kebaikan yang bisa kita titi untuk menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Maka jalannya disebut dengan syariat. Karena itulah Islam seringkali diibaratkan atau dilukiskan, dikiaskan dengan satu bangunan yang kokoh. Pondasinya adalah iman, tiang-tiangnya adalah amalan, bangunannya adalah amalan, sehingga salat disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tiang agama. As-salatu imaduddin. Din yang dimaksudkan Islam. Innad dina 'indallahil Islam. Tiang tidak mungkin berdiri kecuali di atas pondasi yang kokoh. Maka pondasi itulah disebut dengan rajutan-rajutan iman. Cakar-cakarnya mesti kuat menggenggam ke dalam jiwa kita. Karena itulah kemudian kalimat-kalimat salat pun dalam Al-Qur'an dibuka dengan kata iman. Seperti alladzina yu'minuna bil ghaib iman wa yuqimunas shalah. Lalu kemudian salat, Al-Baqarah di ayat ketiga. Demikian seterusnya. Dalam rangka itulah kemudian kita mempelajari dulu pokok-pokok keimanan. Pondasi yang 6 ini, alhamdulillah kita telah selesaikan pada bagian yang pertama dari 6 pondasi iman, dikenal dengan rukun iman, yaitu bagian pertama, mengenal Allah Subhanahu wa taala dan segala yang terkait dengannya. Mengenal Allah di aspek teologisnya, saya sangat berharap Anda, khususnya di keluarga besar Mira yang telah belajar secara serius, meluangkan waktunya untuk kembali mengenal tatanan syariat agamanya, dinul Islam, mohon dari sejak kajian-kajian awal itu Anda pelajari kembali, pahami lagi, sehingga terdapat penguatan sifat tauhid ya yang kita pelajari dan juga menghunjam dalam jiwa kita.
Kalau ditanya kita bisa menjawab, kalau disoal kita juga bisa menerangkan dengan baik, dan dengan itu memberikan kekuatan lebih kepada kita untuk meyakinkan bahwa la ilaha illallah, tidak ada satupun Tuhan yang layak dipertuhankan dan disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita bahas itu, mohon izin karena sekarang sedang ada dalam tahap perapian, sedang kita rapikan sehingga membantu setiap pelajar untuk mengakses dengan mudah. Nanti bisa diakses di YouTube Mira. Nah, nanti untuk sementara Anda bisa mempelajari kembali, mereview pelajaran-pelajaran yang lalu. Tolong gunakan dulu sementara akun ya. Akun yang telah Anda dapati saat login pertama Mira, sudah mendapatkan akunnya, dicek keterangan Ustadz Fadil yang telah diterangkan di awal. Nanti silahkan untuk sementara bisa mengakses lewat situ ya. Bagi yang bertanya untuk mendapatkan akun, nanti silahkan lihat penjelasan dari admin. Nah, setelah rapi nanti bisa di YouTube Mira, mudah insya Allah diakses dari 1, 2, 3, 4, 5. Sekalipun hanya ingin mendapatkan misalnya manfaat-manfaat dari informasi. Namun kalau ingin masuk secara serius, namanya kita belajar serius, ada kurikulum, ada evaluasi, ada capaian-capaian, silahkan Anda masuk ke sistem bagi memang yang berkenan untuk belajar dan meluangkan waktunya secara serius. Ada sekitar 2.700 kurang lebih yang telah mengaktifkan akun, kurang lebih. Nah, itu kita sudah masukkan ke dalam database. Jadi nanti kalau ada suasana sudah baik untuk offline dan undangan-undangan, kita akan coba undang sekaligus untuk mengevaluasi secara bergantian, secara terbatas. Untuk sementara kita akan petakan berdasarkan lokasi daerah-daerahnya, dan mungkin dengan itu insya Allah akan bisa dilangsungkan semacam dialog berdasarkan dari provinsi atau daerahnya masing-masing dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita akan mencoba menyempurnakan setelah membahas aspek teologinya selesai, kemudian hal-hal yang terkait dengan konsepsi peribadatan dalam rangka kita menyembah Allah. Kita harus tahu bagaimana cara memanggilnya, mendekat kepadanya, minta solusi saat sedang dihadapkan pada tantangan-tantangan kehidupan berupa problem-problem kehidupan yang tengah kita hadapi, baik pada diri kita, di rumah tangga, di pekerjaan, kehidupan sosial dan sebagainya. Itu yang telah kita jelaskan dengan pembahasan al-asma al-husna. Kemudian kita juga telah mencoba untuk bisa memahami bagaimana membaca di seputaran kita ini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jika kita mengenal tanda-tanda kebesaran Allah baik di alam, pada diri kita, dan pada setiap hal yang kita berinteraksi dengan itu semua. Bagaimana caranya kita menatap ingat kepada Allah, kita mendengar ingat kepada Allah, demikian seterusnya. Nah, itu nanti bagian terakhir sebagai penutup dalam pembahasan ini. Alhamdulillah kemarin sudah kita selesaikan 8 klasifikasi al-asma al-husna dengan tingkatan-tingkatannya serta praktek merangkainya yang disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan kita. Bahkan juga kita sudah mencoba membahas satu hadis dari informasi yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkait nama-nama Allah yang teragung. Jadi ada rangkaian nama-nama Allah yang teragung yang dengan itu bila kita mampu untuk merangkainya, itu ada satu jaminan yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendapatkan satu anugerah percepatan jawaban dari doa. Ya, karena itu mari kita coba sempurnakan. Ada 3 hadis lainnya. Ini sangat berharga karena nanti informasinya akan disampaikan oleh Nabi langsung. Ya, jadi saya hanya mengutip kalimat-kalimat yang merujuk pada informasi hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan esensinya ini berita disampaikan oleh Rasulullah, dan kita yakin bahkan dalam syahadat kita ucapkan bahwa beriman kepada Allah, menyembah Allah, menuhankan Allah itu melalui jalur Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita katakan asyhadu an la ilaha illallah. Bagaimana memantapkan asyhadu an la ilaha illallah itu? Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Baik, Ismullahil A'zam kepada para peserta khususnya yang telah mendownload ya, scan atau copy dari kitab yang saya telah mintakan panitia untuk menguploadnya sehingga bisa Anda download. Silahkan Anda buka halaman 32 sampai 33 ya. Yang ini ya. Ini yang 32, ini yang 33 di sini ya. Baik, kemarin kita masih di sini yang Ismullahil A'zam yang ini ya. Nah, ini sudah kita selesaikan. Sekarang kita masuk halaman 32 yang ini sampai dengan 33 di sini ya. Baik. Saya berharap teman-teman bisa memprint out itu sehingga apa yang saya baca Anda juga bisa simak. Jadi Anda memiliki juga bagian dari kitabnya, lalu saya bacakan, Anda pelajari, Anda berikan harakat, dibaca dengan baik. Nanti bisa diajarkan kembali kepada keluarga,
Anda rekam misalnya untuk cucu di kemudian hari, gitu kan, untuk anak-anak dan sebagainya. Nanti Anda bikin, kan sekarang kita juga berikan paket ada notes-nya itu kan, ada buku tulisannya. Jadi nanti intisari dari ini Anda bisa tulis secara terpisah, gitu kan, nanti disatukan. Jadi begitu keluarga ke depan akan mengaji, mendapatkan informasi dari intisari pembahasan yang kita kaji bersama, manfaatnya akan lebih luas, ya. Itu biasanya saya sarankan kepada murid-murid dari sejak dulu, ya, buat semacam diktat, nanti Masya Allah bisa diktik, sempurnakan, dicek ke gurunya benar atau tidak, kemudian ketika disebut benar, bagus, nanti bisa diteruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Ismullahil a'zam, nama Allah yang tertinggi, yang teragung, ya. Kita akan lengkapi. Saya bacakan dulu pengantarnya. Wa kama anna lillahi hadhil asma, di halaman 31 pengantarnya. Dan seperti diketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama terbaik yang telah kita sampaikan, 99 kurang lebih dibagi kepada 8 bagian dan tingkatan. Falahusmu a'zam, maka Allah pun memiliki nama tertinggi, teragung. Idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Jika ada yang berdoa dengan merangkai nama-nama teragung itu, maka doanya akan mengalami percepatan jawaban, dan bila diminta dengan doa itu atau dengan nama itu, a'ta, maka segera diberikan. Ja'a dzikruhu fi ma yali min ahaditsa. Adapun nama dimaksud tersebut dalam hadis-hadis berikut. Nah, kemarin sudah kita bahas satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Burairah, semoga Allah meridai kepada beliau, kan? Sekarang kita akan masuk pada hadis yang kedua secara cepat. Ya, 2. Qala wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Dan hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik, semoga Allah meridai kepada beliau. Ya, Anas bin Malik ini termasuk sahabat mulia yang melekat dengan kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena ibunda Anas bin Malik ini memang punya visi yang sangat luar biasa sepeninggal suaminya. Ini menarik juga ini. Ya, ini suaminya namanya Malik, ibunya namanya Malikah. Malikah punya anak namanya Anas, gitu kan. Nah, kemudian dari sejak usia belia, Anas ini dititipkan oleh ibundanya untuk melayani, berkhidmat pada kepentingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini visioner, ya, luar biasa gitu. Jadi ketika melihat anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, Abdullah, kemudian anaknya Abbas radhiyallahu taala anhu, ya, Abdullah juga ibnu Abbas ibnu Umar, kemudian nanti ada Abdullah bin Amr ibn al-As juga, itu ya, mereka banyak menghadiri majlis Nabi, kemudian banyak juga mengamati kegiatan-kegiatan Nabi, bahkan ada keluarga terdekat Nabi seperti Abdul Abbas, itu kan, sampai menginap di kediaman bibinya Sayyidah Maimunah radhiyallahu taala anha hanya untuk melihat kebiasaan Nabi bangun malam. Maka beliau yang sangat luar biasa ini juga melihat anaknya, walaupun single parent, dilihat, Masya Allah, saya juga pengen belajar nih, anak saya pengen pintar, pengen alim, kan, pengen jadi bagian dari ulama dan seterusnya. Maka dititipkan untuk berkhidmat melayani Nabi. Tujuannya adalah untuk belajar dari keseharian Nabi dan menimba ilmu-ilmu yang hadir dari Rasulullah SAW, sehingga keberkahannya banyak sekali. Bukan hanya ilmu, bukan hanya hadis-hadis, tapi juga mendapat berkah dari doa Nabi SAW. Termasuk diantara sahabat yang usianya panjang dan berkah, ya. Man tala umruhu, siapa yang panjang umurnya, gitu kan, dan bermanfaat, ya, dan memiliki keberkahan. Jadi diberkahi dengan panjang umur dan juga berkah materi serta berkah ilmu. Lengkap lah ini, mengabdi kepada orang tersoleh, tertakwa di muka bumi. Maka ketika Allah mencintai seorang hamba, kan, dan ada hamba lain mencintai hamba yang dicintai oleh Allah, maka cinta itu pun terpercik kepada dirinya, kan, dengan mengikuti jalan hamba yang dicintai Allah itu. Allah sangat mencintai Rasulullah SAW. Ada sahabat mencintai Nabi, berkhidmat kepadanya, maka dia mendapatkan percikan dari cinta Allah Subhanahu wa taala. Ya, percikannya saja sudah luar biasa itu. Nah, ini diantara sekian hadis yang diterima disampaikan kepada kita, termasuk satu rahasia. Ya, apa rahasianya? Ini rahasia percepatan dari jawaban doa. Baik, qala, Anas menyampaikan, dakhalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu saat memasuki satu masjid. Jadi yang dimaksud tentunya lebih kepada Masjid An-Nabawi, kan? Wa rajulun qad shalla, sedangkan seorang lelaki telah selesai menunaikan salat, wa huwa yad'u
wa huwa yad'u, dan dia kemudian berdoa, wa yaqulu fi du'aih, dan dia kemudian membaca dalam doanya. Jadi ada seorang lelaki telah selesai menunaikan sholat, Nabi masuk masjid, seseorang telah selesai sholat, kemudian dia berdoa, ya kan? Dan dia berdoa kemudian membaca dalam doanya. Apa yang dia bacakan? Mari kita lihat. Allahumma la ilaha illallah antal mannan. Allahumma la ilaha illallah antal mannan. Nah, ini udah kalimat tauhid ya. Jadi kalau kita highlight itu, ya, coba kita garis bawahi dari pertemuan yang kemarin, itu Ismullahil A'zam itu seringkali dibuka dengan kalimat tauhid. La ilaha illallah, la ilaha illa anta. Ini kan itu pembuka yang sangat jelas, terang ya, kita perhatikan sejak pertemuan kita yang lalu bahwa Ismullahil A'zam, nama Allah yang tertinggi, ternyata selalu terkait erat dengan nama tauhid yang menekankan keesaan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita urutkan, klasifikasikan kembali ke halaman 30 sampai 31, itu dari 8 klasifikasi tingkatan-tingkatan, itu selalu nama yang paling pertama, tingkatan pertama itu yang memiliki satu dampak yang sangat luar biasa, yaitu nama yang terkait dengan zat, ya, khususnya pada pengesaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena memang ini adalah penguatan status, penguatan komitmen. Karena saat kita bersyahadat pun, ya, hal yang paling pokok dari syahadat adalah menuhankan Allah, mengesahkan Allah, menepikan yang lainnya. Dan komitmen itu saat terbangun antara kita dengan Allah, ada komitmen Allah juga sebagai kewajiban yang dijanjikan untuk diberikan kepada kita, yaitu dengan sifat rububiyahnya, perawatan, perhatian, pengampunan, pemaafan, dan turunan-turunan yang lainnya yang terkait dengan sifat-sifat mulia. Jadi kalau kita kembalikan di sini, dia berkata, ya, seorang sahabat itu berkata, Allahumma la ilaha illallah antal mannan, ya. Allahumma, saya telah terangkan kemarin, ya, dan ini sudah jelas sekali. Allahumma, kalimat yang menunjukkan satu permohonan, ya, dengan keadaan yang khusyuk, yang merendah, yang penuh harap, gitu kan. Kemudian la ilaha illallah antal mannan, gitu kan. Ini la ilaha illallah jelas menunjuk pada kalimat tauhid. Ya, seakan-akan kalau dalam bahasa bebasnya begini, Allahumma ya Allah dengan segala kerendahan hati dan perasaan penuh harap, perasaan kehusyuan ya Allah dengan menggetarkan segenap jiwa hamba. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Aku selalu berkomitmen sampai detik ini aku berdoa. Aku berkomitmen hanya Engkau yang aku tuhankan, hanya Engkau yang esa, tiada Tuhan yang lainnya, hanya Engkau yang aku sembah ya Allah. Nah, seakan kita berkata, ya Allah, ya aku sudah berkomitmen kepadamu dan Engkau pun berkomitmen dengan itu. Ya, jika aku benar-benar mengesahkanmu, menuhankanmu, hanya menyembah kepadamu, menepikan yang lainnya, dengan seperti aku tegaskan, bahkan sebelum aku terlahir ke dunia ini, dan Kau maha mengetahui dengan itu semua. Dan Kau berjanji dengan komitmen itu akan melindungi hamba, memaafkan kesalahan hamba, mengampuni dosa hamba, memberikan apa yang terbaik yang hamba butuhkan. Dengan antal mannan, sungguh hanya Engkau lah ya Allah, pemberi yang sangat melimpah, pemberi yang tidak memiliki keterbatasan dalam pemberian, pemberi yang memberi dengan penuh kasih sayang, kan? Itu al-mannan namanya, ya, yang memberikan kenikmatan-kenikmatan. Jadi kalau kita ingin minta kenikmatan-kenikmatan, mengambil nama umumnya, maka Anda bisa katakan Allahumma yal mannan, ya, yal mannan, memberikan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan dengan cara yang indah, yang lembut, yang halus, yang enak, yang membahagiakan, kan? Nah, jadi kalau Anda mau minta ketenangan, kebahagiaan, kenyamanan, atau menikmati misalnya dari harta yang Allah titipkan, menikmati kedudukan yang Allah titipkan, jadi nggak tegang gitu kan, jadi pejabat nggak tegang, menikmati itu semua, tapi menikmatinya pada kebaikan, ya. Nah, kalau terjebak pada provokasi setan, ya, seakan-akan menikmati, tapi menikmati pada kesalahan. Ini yang disebut istidraj nanti, ya, menikmati kesalahan. Jadi orientasinya kalaupun terikat dengan jabatan dan materi, itu cirinya gini, cirinya hanya ingin menambah, tapi tidak menikmati, ya. Jadi menikmatinya pada menghitung aja, mengalkulasi, tapi tidak menikmati esensi dari apa yang dia dapatkan. Pengen nambah terus, tuh kan? Padahal kalau dicek harta juga sudah banyak. Ya, sehari mau dimakan juga nggak bisa cukup, gitu kan? Ya, mau dia sampai hitung bertahun-tahun juga sampai mungkin batas belum tentu dia hidup juga, gitu. Ya, ya Allahu a'lam, ajalnya mungkin tinggal setahun, tapi hartanya masih cukup untuk 100 tahun, tapi masih pengen dikumpulin juga. Ya, sementara dia tidak menikmati. Itu pulang pakai baju nggak rangkap 10 juga, gitu. Pakai baju cuma rangkap 2, dalam dengan luaran, tuh kan? Ya, pakai masker juga nggak dirangkap 7, gitu kan, maskernya standar, paling bagus ya begitu-gitu juga. Nah, jadi
mengumpulkannya berdasarkan keinginan bukan kebutuhan. Jadi nafsu yang terkumpulkan. Nah, ini yang berbahaya. Dia menikmati kalkulasi, menikmati hitungan, dihitung, ditambah, ya, sementara tidak menikmati hasil dari penambahan itu. Esensinya nggak dapat, substansinya tidak diraih. Itu yang disebut dengan istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, ya kan? Nah, dia nggak sadar. Kami tambahkan, tapi dia nggak sadar karena kemaksiatan dia. Itu kan hukum yang Allah bentuk. Kalau kamu begini, akan dapat begini, gitu kan? Ya, sama dengan kepala sekolah bikin hukum, ya, dan laisa kamitslihi syai', nggak ada yang serupa dengan apa yang Allah tetapkan. Ini untuk mendekatkan pemaknaan dan pemahaman kita. Kepala sekolah bikin hukum, siapa yang merokok dikeluarkan dari sekolah, diumumkan ke semuanya. Jadi kalau ada yang merokok, sebetulnya bukan kepala sekolah yang mengeluarkan, perbuatan dia yang mengeluarkan dia dari sekolah. Ya, dan mulianya rahimnya Allah, kasih yang dalamnya memberi kesempatan pada setiap hamba untuk taubat. Ya, di sekolah belum tentu setelah DO bisa balik lagi, gitu kan, di tempat yang sama. Di sekolah lain mungkin bisa mencari, tapi Allah tuh Maha Rahman. Sebanyak apapun dosa hamba, kalau mau kembali masih diberikan kesempatan untuk mendapat rahmatnya. Bahkan di Quran surah 39 Az-Zumar ayat 53 disebut langsung tegas oleh Allah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Ya, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Kalau mau kembali semua dosa sebelum ajal menjelang, itu selalu punya potensi diberikan jalan pulang untuk kembali dengan cara yang baik. Jelas ya, teman-teman sekalian. Jadi saya ingin katakan bahwa yang pertama kita mencoba untuk menghadirkan kalimat tauhid, kemudian kita mencoba untuk memohon kepada Allah. Ya, di sini contohnya boleh kalau mau disambung dengan minta kenikmatan. Ya, minta kenikmatan sehingga menikmati apa yang Allah anugerahkan kepada kita. Tadi saya contohkan kedudukan dinikmati, diberi ilmu dinikmati, gitu kan? Diberikan kemudian materi dinikmati. Jadi enak, materi bertambah biasa bertambah, tapi menikmatinya tuh sesuai dengan tempatnya. Bisa beramal untuk pribadi cukup, untuk keluarga cukup, bisa beramal enak dan gak ada beban, ada kelapangan dalam jiwanya. Dan dia katakan badi'us samawati wal ard dzul jalali wal ikram. Badi'us samawati wal ard, ya Allah yang telah mencipta dengan sempurna, memberikan kekokohan, kan, kepada semesta ini, baik di langit ataupun juga di bumi segalanya. Ya, kalau kita ingin katakan, ya Allah, seperti Engkau membentangkan semua nikmat-nikmat di langit, di bumi, menjaganya dengan sempurna, dengan nyaman, kan? Antal mannan, duhai Allah, hanya Engkau lah pemberi semua nikmat yang sempurna itu. Anugerahkan kepadaku kesempurnaan nikmat, seperti halnya Engkau sempurnakan penciptaanmu langit dan bumi segalanya, ya. Dzul jalali wal ikram. Ya, seperti saya sampaikan, dzul jalali wal ikram itu ya seringkali digunakan bahkan dalam Al-Qur'an untuk menutup satu pemberian yang sangat melimpah. Makanya di surah Ar-Rahman itu kan ditutup dengan dzul jalali wal ikram, kan? Ya, setelah apa? Setelah ya fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, fa bi ayyi ala, terus itu kan pada akhirnya kan apa? Dzul jalali wal ikram. Ya kan? Pemilik segala keagungan dan pemberian-pemberian yang sempurna, kemuliaan-kemuliaan yang sempurna. Nah, jadi yang menarik apa? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengomentari. Jadi begitu dia selesai bermohon tadi, Allahumma la ilaha illallah antal mannan, badi'us samawati wal ard, dzul jalali wal ikram, gitu kan? Sebentar ya teman-teman sekalian, tolong dikondisikan dulu. Ini yang di Zoom ya. Ya, di mute all ya. Baik, sudah. Yuk kita kembalikan ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim, kita teruskan. Nah, apa komen Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengomentari apa yang disampaikan tadi, ya. Atadruna bima da'allaha? Kan, atadruna, tahukah kalian ya dengan apa tadi dia membaca saat berdoa kepada Allah? Atadruna bima da'allaha? Kan, tahukah kalian dengan apa barusan dia berdoa? Ya, apa yang barusan dia baca, gitu kan? Dia bermohon kepada Allah. Lalu Nabi menjawab sendiri, kan? Sebelum sahabat sempat menjawab, kan? Mungkin mereka diam, gitu kan? Allahu a'lam, mencari-cari. Nah, kemudian Nabi SAW langsung merespon, Allah bismihil a'zam. Ya, dia baru saja berdoa dengan menyebut nama Allah yang teragung, alladzi du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Yang saat dia berdoa dengan nama itu, maka seketika dijawab. Dan jika ia meminta, seketika memberi, gitu kan? Nah, maka di sini satu hal yang sangat menarik teman-teman sekalian. Ini informasi langsung yang ditetapkan, ditegaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diverifikasi oleh Nabi bahwa kita bisa copy paste ini ya, langsung nih. Jadi teman-teman bisa
tolong di sini bisa di stabilo gitu kan. Nah, di stabilo atau di garis bawahi atau Anda salin ulang ya. Jadi kalau lagi pengen minta kenikmatan, kenyamanan, ketenangan, kebaikan gitu kan. Nah, ini Anda boleh pakai ini, Allahumma la ilaha illallah antal mannan badi'us samawati wal ard dzul jalali wal ikram. Ya, setelahnya kalau mau ditambah pakai kebutuhan keperluan kita, boleh dengan menggunakan bahasa yang kita bisa hadirkan dan kita pahami. Pakai bahasa Indonesia boleh, pakai bahasa daerah juga boleh ya. Anda bisa mengatakan misalnya, ya Allah, anugerahkan keberkahan pada nikmat yang telah Engkau titipkan kepada kami, ringankan hisabnya di yaumil qiyamah, kan? Ya Allah, anugerahkan keberkahan kepada anak cucu kami, anugerahkan nikmat-nikmat terbaik untuk kehidupan mereka ya. Nah, Anda awali dengan ini dulu sampai kalimat dzul jalali wal ikram. Ya, jadi silahkan nanti setelah itu masukkan keinginan-keinginan yang menjadi kebutuhan kita. Apapun kita melihat diri mungkin berbeda satu dengan yang lainnya. Kalau sedang dititipi jabatan, amanah, kedudukan, silahkan. Itu kan minta kepada Allah gitu. Teruskan. Yang ketiga sekarang ya. Nah, ini saya harap teman-teman juga bersiap ya untuk bisa menandai ini, karena ini langsung informasinya Nabi yang sampaikan. Ya, jadi bukan jalur-jalur ulama A, ulama B kan, atau Ustadz A, Ustadz B gitu kan menyampaikan, tapi ini langsung Nabi yang menyampaikan kepada kita. Jadi sangat otentik gitu ya. 3. Haddatsana qala wa an Asma binti Yazid radhiyallahu anha, ya kan? Dan dari Asma bin Yazid, semoga Allah meridai kepada beliau ya. Qalat anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, beliau menyampaikan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Perhatikan kalimatnya. Ismullahil a'zam fi hatainil ayataini. Ah, ini rahasia besar ini. Masya Allah, berbahagialah subuh ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk mendapatkan rahasia ini. Ini Nabi langsung yang sampaikan nih. Perhatikan kalimatnya. Ismullahil a'zam, ya kan? Nama Allah yang teragung, yang tertinggi itu fi hatainil ayataini, bisa didapati di dua ayat ini. Nah, jadi ini langsung nih rahasia dari Nabi disampaikan ya. Kalau tadi kan sahabat berdoa diverifikasi oleh Nabi, sahabat berdoa diverifikasi oleh Nabi. Sekarang Nabi langsung yang sampaikan, nih kalau mau dapatkan nama Allah yang teragung, yang tertinggi, diantaranya dua ayat ini. Ya, dari sekian banyak ayat ya. Jadi kalau Nabi sedang mengkhususkan berarti ada kemuliaan di ayat-ayat yang dimaksudkan. Nih baru dikasih dua ayat kita nih. Ya, yang lain-lainnya kita nanti akan lihat lagi. Nah, yang pertama apa itu? Kata Nabi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nabi membacakan ayat wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Ya, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Itu ada di Al-Baqarah ayat 163. Coba dicek ya, Quran surah 2 Al-Baqarah. Di sini nggak disebutkan ini. Biasanya di footnote-nya ada gitu. Nah, ini nggak ada. Nah, lihat teman-teman sekalian ya, di Al-Baqarah ayat 163. Di mushaf standar paling kiri sebelah bawah ya. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahman rahim. Ya, terus inna fi khalqis samawati dan seterusnya ya. Baik, itu satu. Kemudian wa Fatihatu Ali Imran, dan pembuka surah Ali Imran. Ya, pembuka surah Ali Imran ayat 1 sampai 2-nya. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di sini alif lam mim kan? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Baik, ada ya? Baik, nah ini Masya Allah, ini rahasia. Nah, kalau kita lihat kembali teman-teman sekalian, coba lihat deh. Itu kan yang ada di dua ayat ini nama tauhid semua kan? Nama yang terkait dengan zatnya Allah, keesaannya Allah. Silakan dilihat. Ya, kalau kita kembali ke awal la ilaha illa anta, ini kan di sini yang kedua Allahumma la ilaha illallah. Yang di sini ayat yang disampaikan kepada kita pun ya itu senafas, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Ya kan? La ilaha illallah, la ilaha illa anta, la ilaha illa huwa. Ya kan? Nah, kemudian yang di Ali Imran pun demikian. Ya, alif lam mim, gitu kan? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu tauhid juga. Nah, jadi kalau kita melihat kias, analogi kepada dua ayat yang disampaikan oleh Nabi ini, kita sesungguhnya bisa mengeluarkan dengan petunjuk ini ya. Nanti kita akan lihat dari mana memahami seperti ini ya. Dari petunjuk ini kita lihat ayat-ayat tauhid yang di dalam Al-Qur'an ya, yang kita bisa gunakan, baik yang secara langsung menunjuk kepada ya keesaan Allah dan penyembahan kepadanya, ataupun yang menunjuk kepada penafian segala hal yang tidak terkait dengan Allah, seperti puncaknya di Al-Ikhlas yang kemarin kita bahas, ya kan?
Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka la ilaha illa anta, gitu kan, al-ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang hari ini kita dapatkan Allahumma la ilaha illallah antal mannan, itu kan badi'us samawati wal ardh dzul jalali wal ikram. La ilaha illallah lagi. Ya, di yang ketiga ini kita dapatkan ya wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu warahmanur rahim. Ya alif lam mim Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum, gitu kan? Nah, ini kita bisa keluarkan. Ya, makanya ulama-ulama dulu itu ada yang sebelum berdoa itu ya dia merumuskan tuh ayat-ayat tauhid apa saja dalam Al-Qur'an. Ya, kalau Anda jeli teman-teman sekalian, ulama dulu itu tidak banyak mengajar seperti saya ini 1 jam 2 jam begini. Dikasih aja rumusan ke orang-orang awam nih. Ya, nih kalau mau berdoa awali dengan ini dulu, baca begini. Lalu mereka dawamkan itu semua untuk memohon kepada Allah. Ini pembukanya. Hanya mungkin kalangan awam kan langsung meminta. Ya, kadang nggak tahu dari mana asalnya kemana. Ya, kita kalau ingin mendalami, kita mengetahui ini maksudnya begini. Dengan ilmu itu semakin kuat merhujam pada jiwa kita. Jadi kita bisa sertakan dengan harapan yang kuat. Ya, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa duna jahri minal qaul. Ini kalau kita turunkan detailnya, kita dapat ini semua. Jadi kita bacakan, kita bisa meminta, ya Allah dengan penuh harap Engkau berjanji kalau baca ini ya seperti ditegaskan oleh Rasul yang mulia yang tercinta Rasulullah SAW, gitu kan? Terus kita mohon. Nah, makanya teman-teman sekalian pernah lihat ya, kalau ada misalnya imam di daerah-daerah itu dapat turunan tuh, ya riwayat-riwayat bersambung itu setelah istighfar, astagfirullah, astagfirullah, Allahumma antas salam. Kemudian baca beberapa ayat nih, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu warahmanur rahim, itu kan? Kemudian masuk ke ayat kursi Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Itu kan senapas detil daripada yang Ali Imran ayat kedua itu, ya, yang Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum kan detilnya nanti ada di Al-Baqarah ayat 255. Ya, itu untuk menepikan dulu godaan-godaan dari setan, menjauhkan setan dari permohonan kita, supaya keberkahan kita terima dengan banyak. Jangan sampai Allah kabulkan, setan juga terlibat di situ, masih punya provokasi, kemampuan memprovokasi, sehingga mengarahkan nikmat yang tadinya kita syukuri, dia bawa untuk dikufuri. Ya, konsepsi di Quran surah 14 itu ayat ke-7, ya. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid, gitu kan? Nah, kalau kita bisa membawa suasana itu, kan, menjauhkan, mengusir setan dalam permohonan doa kita, tidak menyertakan dia. Kan demikian Ibunda Maryam juga Hannah saat bermohon. Kan permohonan pertama diantaranya apa? Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Memperlindungkan kepada Allah dari godaan-godaan setan. Jadi segala yang dimintakan, dikuatkan, dirawat, kan? Nah, itu kemudian diberikan tameng kuat oleh Allah sehingga ya, campur tangan setan pun di situ, kan? Itu tidak bisa memasukinya. Dia berusaha menggoda karena satu fitrah yang dibawa oleh setan, fitrah syaitaniyah itu memberikan was-was, kan? Tapi ketika Allah bentengi dengan benteng yang kuat, kan? Yang disebut dengan wiqayah namanya, benteng, wiqayah, kan? Wiqayah itu kalau kita tenun itu jadi takwa namanya. Makanya kita mencoba meningkatkan takwa itu supaya kita punya benteng dari setan. Punya benteng. Jadi ketika setan menggoda itu nggak punya kekuatan. Makanya kan tegas Allah sampaikan di Al-Quran, bagi orang beriman yang serius, itu setan nggak punya kekuatan, lemah dia. Kayak kalau ingin menaklukkan setan gampang sekali, gitu kan. Kuatkan keimanan kita dengan takwa, begitu takwa menguat, kita punya benteng. Ya, makanya lihat sesuatu yang maksiat, gitu kan, langsung dipalingkan. Setan nggak punya kuasa, sepersekian detik langsung pindah, gitu kan. Lisan, mau bicara yang kotor aja kita bisa langsung, oh ini nggak tepat, langsung dipalingkan, cahaya hatinya kuat. Itu yang dimaksudkan, gitu kan. Nah, jadi teman-teman sekalian, kita sering dapati ya kalau sudah selesai ada wirid kan, wirid itu kan seakar dengan kata warada, sesuatu yang tersambung, teriwayatkan, disusun. Ya, dulu ulama kita cuma mengajari itu. Nah, sekarang kita dapat kesempatan untuk menggali dasar pengetahuan. Jadi dasarnya ilmunya ini, ya. Kalau sudah paham, itu kan mula-mula dibimbing tuh. Dibimbing, imam membimbing seperti Rasulullah membimbing juga pada para sahabat, kan, dibimbing di belakang Nabi Allah mantas salam ini. Setelah pada hatam, pada bagus, pada advance semua, ya, Masya Allah mereka memahami, mereka pada berdoa, sampaikan Nabi komen, itu kan ketika Nabi masuk ke Masjid Nabawi, hadis yang kedua tadi, Nabi masuk ke masjid, seorang selesai sholat dia berdoa, kan? Nabi kan nggak pimpin, dia berdoa tuh. Jadi begitu dia berdoa, Nabi komenin, bagus sekali doa ini nih. Kalau dia baca, ini seketika Allah jawab, dia nama Allah yang teragung, tertinggi. Tapi dapat dari mana dia hal semacam itu? Kan Nabi ajarin awalnya, kan? Nah, sama orang tua kita juga, imam-imam kita di daerah dan sebagainya, dia mengajarkan tuh. Cuma memang ada level-level masyarakat yang awam, yang nggak punya kesempatan seperti Anda saat ini, gitu kan? Seperti kita saat ini, belajar tersambung, kan? Ya, mereka nggak kenal online, nggak kenal ini, nggak kenal itu. Ya, apa itu online? Dia kan tanyakan pada mereka nggak paham, gitu kan?
Jadi nggak ngerti dengan semua itu. Mereka taunya ini, ikutin ini, ikut, jadi kan apa pekerjaannya sederhana sekali. Namun Masya Allah, di balik kesederhanaan itu boleh jadi rahmat Allah lebih banyak dan keberkahannya dilekatkan pada mereka. Mungkin hanya bertani, gitu kan, mungkin hanya berkebun. Saya pernah kalau satu ke daerah itu, datang ke musola, ini menjelang subuh. Masya Allah itu, ada orang-orang yang lirih, memohon kepada Allah dengan kalimat-kalimat yang mungkin juga dia nggak sadari. Dengan bahasa Arab yang dia mintakan, ya Allah, ya aku memang merasa masih jauh, belum layak mendapatkan surgamu, tapi aku juga ya Allah nggak kuat kalau harus masuk ke nerakamu. Aku memahami ya Allah, aku meyakini Engkau maha pengampun, maha luas ampunannya, aku minta ampun ya Allah, minta ampun. Terus dia istighfar gitu menjelang subuh. Terus dia sendiri yang azan, kan? Walaupun dia tidak mengerti apa yang dia pahami, tapi itu membentuk kebiasaan. Dia datang, dia mohon, ya, dia sholawat pada Nabi dan sebagainya. Saya berkata pada diri saya sambil meneteskan air mata. Saya ingat sekali gitu kan, ya Allah, ini orang lebih berhak, gitu ya, lebih berhak, lebih utama. Ya, kita merasa kita sudah mengajar, kita merasa kita belajar, tapi ternyata Allah memberikan pelajaran lebih. Ini ada hamba yang begini, yang kadang-kadang orang melihatnya sepele, orang melihatnya begini begitu, tapi ini hamba luar biasa, istiqomah dengan amalan. Ya, dia datang ke musola sebelum subuh, dia siapkan, dia adzan juga, dia qomat juga gitu kan. Ya, kemudian dia wirid, dia macam-macam. Dan para ulama kita tuh punya jasa yang sangat luar biasa. Dalilnya ini kita temukan, ya, kekinian kita kaji dan sebagainya. Tapi kalau kita dorong amalan itu lewat ilmu, itu pahalanya lebih besar lagi. Ibadah yang disupport lewat ilmu itu jauh sekali, ya, dengan ibadah yang dikerjakan biasa saja, dari tingkatan pahala, ya, lipatan gandanya gitu, ya, lipatan gandanya. Tapi diniatkannya dengan ukuran kadar keikhlasan. Ya, nanti banyak kitab-kitab ulama yang membahas bagaimana perbedaan ibadah dengan ilmu, dengan ibadah saja tanpa didorong oleh ilmu. Ya, perbedaan dari segi pahalanya macam-macam sangat luar biasa. Jadi kita bisa hadirkan ini teman-teman sekalian, membaca ayat-ayat Quran tertentu, tapi nggak usah kreatif. Kalau nggak mengerti, nggak paham, jangan merangkai-rangkai sendiri, ya. Nggak boleh merangkai-rangkai sendiri. Jadi kita harus berkonsultasi kepada ulama. Nanti ada ayat-ayatnya tertentu berdasarkan petunjuk ulama yang mengerti, yang tahu tafsir, yang tahu ini, gitu kan, macam-macam. Bukan yang cuma nulis-nulis, baca ini, baca itu, gitu kan. Nanti salah-salah baca bisa repot, gitu kan. Ayatnya ayat yang diminta tentang rahmat, kalau yang dibacakan tentang musibah, gitu kan. Nanti jadi masalah, gitu, ya. Nah, nanti ada, kalau kita mau lihat misalnya, kalau kita ingin memohon kepada Allah limpahan rahmat di keturunan, di materi yang terjaga, sambil amalannya apa, ada amalan yang mengiringi. Misalnya surah 71, surah Nuh gitu kan, surah Nuh di ayat 10 kan, sampai dengan ayat 12, wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara kan wa yumdidkum bi amwalin wa banina, dan seterusnya gitu kan. Itu kan satu anugerah, diajarin langsung oleh Allah. Nih kalau mau minta ini curahan rahmat dari langit gitu kan, ketika gersang belum turun hujan ini bisa dibacakan gitu kan. Nah, nanti kalau ada ingin misalnya memohon supaya hujan nih berhenti dengan rahmat Allah, nanti ada surat yang lain lagi, seperti misalnya surat Al-Lahab, tabat yada abil lahabi wa tab, dan seterusnya gitu. Itu ada faedah-faedah tersendiri. Ya, tapi nanti ada amalan yang menyertainya. Ya, ada misalnya diteruskan dengan istighfarnya. Ini nyata ya. Jadi maksudnya nyata yang saya sampaikan ini bukan otak-atik pengalaman ini itu, bukan yang dimaksudkan. Ini dari Al-Quran ada, keterangan hadisnya ada, ulama banyak praktekkan, kemudian sirah sejarahnya ada. Makanya kalau ngaji itu komplit. Ini di Quran begini, tafsirnya ini, hadisnya ini, terus sirah dilihat bagaimana sahabat praktekan, ya, tabi'in bagaimana, terus hasil dari berkehidupannya bagaimana. Kita itu, alhamdulillah Allah anugerahkan memiliki pedoman yang sangat komplit dan nyata, bukan fiktif. Bukan fiktif. Ya, bukan kisahnya pun nyata, bukan tokoh-tokoh yang dihadirkan, tokoh-tokoh fantasi atau fiktif gitu kan. Nah, jadi kita tuh nyata dan luar biasa. Sebetulnya sih semua ini menunjukkan kebenaran risalah Islam. Kalau nyadar betul dengan keilmuan yang benar, mencari kebenaran, muaranya pasti kembali ke Islam. Silahkan kalau nggak percaya, banding, ini kalimat netral ya, kalimat objektif. Ya, jadi nggak usah pakai emosi mencernanya. Kita mencerna pakai objektivitas kita. Akal yang sehat akan menunjukkan kepada iman yang kuat kalau itu digunakan. Cari aja, bandingkan semua dari petunjuknya, secara teologi, secara ibadah, secara muamalah, objektif. Dan dahsyatnya di Islam itu, sekalipun Anda sudah mendapatkan semuanya, tetap nggak dipaksa. La ikraha fid din, nggak ada paksaan untuk memeluk Islam. Lakum dinukum waliyadin. Ya, apa yang kamu yakini itu pilihan kamu. Apa yang kamu yakini itu yang kami kemudian komitmen mengimplementasikan dalam kehidupan. Tapi masing-masing kita bertanggung jawab ketika kembali kepada Sang Pencipta, kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan, nanti akan dibuktikan ketika kembali, ya.
Kenapa harus saling memerangi? Kenapa harus saling membenci? Kenapa harus saling mencaci? Kenapa nggak diperbandingkan saja? Ini kan hak dasar. Ya, silahkan pelajari dengan baik, kemudian dialogkan, berdialog, ambilkan dalil dan sebagainya dan seterusnya, dicerna dengan akal logika kita yang sehat. Lihat perjalanannya dari awal sampai akhir. Bagaimana kita menemukan satu kebenaran gitu, ya. Dan biasanya kalau sudah kita temukan dan kalau kita bening mencari kebenaran akan mendapat petunjuk, ya, sampai pada akhirnya kita menemukan kebenaran yang sejati gitu. Ya, kembali ke sini ya. Nah, hadis yang keempat teman-teman sekalian. Nah, ini yang saya maksudkan beberapa nanti, ini yang menarik nih, 3 dan 4 ini langsung diberikan petunjuknya oleh Nabi, langsung bersumber dari ayat-ayat Qur'annya. Nanti pada prakteknya kita bisa menyimak turunan dari itu. Haddatsana qala wa an Sa'ad bin Malik radhiyallahu anhu, hadis riwayat dari sahabat Sa'ad bin Malik, semoga Allah meridai kepada beliau, ya, beliau menyampaikan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya, kata Sa'ad bin Malik, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabdanya? Hal adullukum ala ismillahil a'zam. Maukah kalian aku tunjukkan dengan nama Allah yang teragung, yang paling istimewa. Masya Allah, gitu kan? Alladzi idza du'iya bihi ajab wa idza su'ila bihi a'ta. Yaitu nama yang saat kalian, gitu kan, jika dipanggil berdoa dengan nama itu langsung dijawab, jika meminta dengan nama itu, diminta dengan nama itu langsung memberi. Apa itu, penasaran kan semuanya kan? Maka Nabi menjawab, ad-da'wa allati da'a biha Yunus, ya, alaihissalam, yaitu doa yang dipanjatkan Nabi Yunus alaihissalam, haitsu nada fi dhulumati tsalath, ketika beliau kemudian bermohon kepada Allah dalam 3 kegelapan yang dirasakan, ya kan? Ini luar biasa nih. Ya, apa doanya? Yuk kita lihat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini ada di surah Al-Anbiya ya. Di sini nggak disebutkan. Surah Al-Anbiya. Boleh dicatat dulu silakan. Surah Al-Anbiya ayat 87 sampai 88. Ya, ayat 87 sampai 88. Quran surah ke-21 Al-Anbiya ayat 87 sampai 88. Wa dhannuni, ya kan? Ada ayatnya, wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alayhi fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu yang 87-nya. Ya, ayat 88-nya fastajabna lahu, ada, wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Ada ya? Baik. Nah, sekarang kembali ke bacaan ini. Lihat lagi ya. Kembali ke kitab. Baik. Kemudian setelah itu faqala rajulun, seseorang mencoba bertanya, ya, mengonfirmasi kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal kanat li Yunus khassa, apakah jawaban dari doa ini berlaku hanya untuk Nabi Yunus saja, gitu kan? Amlil mu'minina ammah, apakah juga kita semua orang-orang beriman mampu mendapatkan, ya, keberkahan, percikan rahmat dari doa yang dipanjatkan ini? Kan Nabi Yunus itu memohonkan kepada Allah. Anda dahsyatnya ya, nama Allah yang paling tinggi itu kalau disebutkan baru sampai situ aja, itu langsung Allah jawab, bahkan sebelum kita menyampaikan kebutuhan kita. Ya, Nabi Yunus kan nggak disebutkan gitu kan di dalam Al-Quran, di redaksi ayat ini kan nggak disebutkan, ya Allah keluarkan aku ya dari perut ikan ini, itu kan, aku merasakan begini, aku begini dan sebagainya. Itu baru menyebutkan nama Allah yang tertingginya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sampai situ tuh. Jawabannya apa? Fastajabna lahu. Kami jawab langsung seketika. Padahal kan beliau nggak minta begini, redaksi keluarnya, ya Allah keluarkan aku dari perut ikan ini misalnya, begini. Yang direkam itu baru ininya. Ya, kan itu yang standar. Doa itu pasti ada, permohonan itu ada. Hanya baru disebutkan Ismullahil A'zam itu udah menggetarkan arsy, langsung turun jawaban. Fastajabna lahu. Ya kan? Dijawab langsung. Nah, ini cerdas nih satu sahabat Nabi mengonfirmasi, ya Rasulullah, gitu kan, apakah itu bagi Yunus saja, gitu kan, ya alaihissalam, atau kami juga mendapatkan percikan keberkahan dari doa yang dicontohkan Nabi Yunus itu? Maka Nabi lebih cerdas lagi karena beliau dibimbing oleh wahyu. Ya, adabani rabbi fa ahsana ta'dibi, kata Nabi SAW kan, Allah langsung membimbing aku, maka memperbaiki adabku, ilmunya, karakternya, gitu kan, contohnya, akhlaknya dan sebagainya. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW menjawab, ala tasma' qaulallahi azza wa jalla, apa kamu nggak nyimak sampai akhir firman Allahnya? Nah, ini juga satu konfirmasi dari Nabi, kalau ngaji jangan dipotong-potong, ya. Ini peringatan nih khususnya ya. Khususnya bagi orang liberal nih, ya kan, yang suka motong-motong ayat, ya, gaji dipotong nggak mau, tapi ayat dipotong-potong gitu. Ya, apa namanya?
Nah, pendapatan nggak mau dipotong tapi suka motong pendapat orang nih, ciri khas orang liberal tuh ya, suka motong-motong baik motong-motong ayat atau motong-motong pendapat orang, ya kan? Nah, jadi kembali ke sini ya, dan kita doakan semoga semua punya peluang mendapatkan hak untuk menjadi saleh. Jadi siapapun kita melihat dengan kebeningan hati kita ya, kita memperbaiki perilaku, kemudian memperbaiki argumentasi, tapi tidak diajarkan untuk saling membenci terhadap sosok-sosok dan sebagainya, karena setiap orang masih punya kesempatan untuk apa? Untuk bertaubat, untuk menjadi saleh. Kecuali kalau berbuat zalim, maka sesuai dengan kadar kezalimannya, itu kemudian mendapatkan sikap gitu kan. Dan kita punya aturan di sini ya, di negara misalnya punya aturan ya, aturannya apa, ada hukum positif yang bisa ditempuh dan sebagainya. Nah, tapi kalau dia tidak menzalimi secara fisik dan sebagainya, maka kadarnya pun disesuaikan. Sepanjang masih mendapatkan kehidupan dari Allah, dia punya hak, boleh jadi dihadirkan di sekitaran kita untuk kita doakan supaya kita punya satu amalan-amalan terbaik. Ala tasma' qala Allah azza wa jalla, kata Nabi SAW, apakah engkau tidak menyimak firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Lihat ujung ayatnya. Maka dengan apa yang ia doakan itu, ya mintakanlah Yunus alaihissalam kepada Allah dengan nama Allah yang teragung ya, gitu kan? Nah, yang paling menarik apa? Maka dijawab oleh Allah, kami selamatkan, kata Allah. Dan saya pernah ajarkan kan teman-teman sekalian, saya pernah share apa yang guru saya pernah sampaikan, kalau ada menggunakan na, itu bukan menunjuk kepada bentuk plural kepada Allah, bukan. Allah tunggal, Maha Esa. Kalau ada nahnu, inna, kan? Atau na itu diartikan ta'zimun nafsi, li ta'zimi sya'ni. Menunjukkan keagungan zat Allah, keagungannya ya, untuk memberikan kesan yang dahsyat pada informasi yang disampaikan. Jadi ini biasa di dalam uslub lugha Arabiyah, tata bahasa Arab itu, kalau kita ingin menghadirkan satu informasi yang dahsyat, nanti ada turunan-turunan alatnya. Ya, misalnya untuk meyakinkan pakai nanti ada taukid, adawat taukid, kan? Alat-alat untuk menguatkan seperti inna wa akhawatuha, inna, anna dan sebagainya. Ya, ada huruf tahqiq seperti qad ya, untuk fi'il dan seterusnya untuk kata kerja. Nah, di sini Allah menggunakan na itu kan untuk menunjukkan satu keagungan. Makanya di informasi yang kita dapati dari Al-Qur'an, bila ada satu kejadian informasi yang dahsyat yang enggak seperti biasa, ya, keluar dari kebiasaan-kebiasaan yang umum, itu biasanya menggunakan bentuk nahnu, inna pakai na gitu kan, atau na-nya yang menjadi kata ganti pengikutnya gitu kan. Nah, seperti surah Al-Qadar misalnya kan, surah 97 itu tentang malam Al-Qadar yang begitu dahsyat kan, pakai inna taukid pakai na ya, pendekan dari nahnu, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya, penurunan Al-Quran juga demikian, bahkan digabungkan inna dengan nahnu, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhan ya, Quran surah 15 yang ayat 9 itu. Demikian Quran dimudahkan, kemudahan Quran itu begitu dahsyatnya, nggak sama dengan yang lainnya, begitu dahsyatnya kemudahan menghafal Quran itu. Anak kecil yang melihat, yang tertutup penglihatannya dari maksiat, sampai orang dewasa, sampai yang sepuh, mudah sekali ngafalin Quran, sangat mudah. Itu pakai na, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal min muddakir. Siapa yang bisa menyelamatkan Yunus alaihissalam dalam perut ikan yang besar, terjebak di dalamnya, penuh dengan kegelapan, lelahnya dan sebagainya. Bagi orang yang mustahil bisa keluar dan sebagainya. Ketika semua mengatakan mustahil, ya ajaib kalau bisa keluar. Di luar kebiasaan ini, siapa yang bisa mengeluarkan itu? Maka Allah gunakan keagungannya untuk memberi kesan kepada kita, untuk menuhankan Allah, diberi tanda di situ. Makanya orang beriman itu kalau semakin tinggi imannya, apa yang dilihat itu mendekatkan dia kepada Allah. Makanya redaksinya mengatakan wa najjaynahu, dan dengan keagunganku, kata Allah, ya dengan kebesaranku, keagunganku, selamatkan ya Yunus ini dengan minal ghammi, dari kegelapan yang menyelimuti. Nah, ini menarik nih teman-teman. Sedikit ya, saya ingin share sedikit saja. Allah tidak mengatakan misalnya minal hut, ya dari perut ikan itu, tapi yang dikatakan minal ghammi. Perhatikan baik-baik, minal gham. Ya, apa itu gham? Gham itu asalnya suasana gelap yang menyeliputi. Ya, suasana gelap yang menyeliputi gitu. Ya, kalau kita bawa ke awan mendung, ya bisa meneduhkan, bisa gelap banget, yaitu ghamam namanya. Ya, ghamam. Misalnya awan menduhkan, itu artinya panas, datang awan ngasih teduh gitu kan. Nah, itu biasanya pakai diksi yang positif, pakai ghamam. Ghamam. Misal Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 57. Ya, Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 57. Di mushaf standar paling kiri sebelah bawah. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Ada? Ya, wa dhallalna 'alaikumul ghamama, dan kami jadikan naungan.
untuk umatnya Musa pada saat itu, saking nikmatnya nih gitu kan, saking nikmatnya orang-orang pada saat itu Bani Israel itu dikasih oleh Allah supaya mereka langsung melihat tandanya dengan yakin. Oh ini langsung. Jadi tandanya kan langsung nih. Ini tanda kekuasaanku aku kasih supaya betul-betul yakin terhadap Allah. Kalau tanda udah langsung sedemikian, ini kurang apa coba Bani Israel itu? Nabinya ada depan matanya, tanda kelihatan, mereka dikasih juga, langsung nampak. Kemudian tinggal ngambil manisan, pengen manisan tinggal ngambil gitu kan. Makanan tinggal ngambil, di atas awan digerakkan untuk melindungi mereka supaya mereka langsung yakin. Ya, masih membantah juga, ngeyel juga, dikejar-kejar juga nabinya, ada yang mau dibunuh. Kita kasih nabi satu, Nabi Muhammad, dan 15 abad belum pernah lihat, mimpi aja belum tentu ketemu, masih yakin juga. Makanya kemuliaan yang Allah limpahkan kepada umat Nabi Muhammad itu lebih besar kepada umat-umat dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya. Ya, itu nanti kita bahas di lain episode lah ketika masuk kepada rasul-rasul, ya, pada aspek yang keempat nanti setelah kitab saya akan tunjukkan perbandingan bagaimana kemuliaan yang didapatkan Nabi Muhammad SAW dan umatnya dibandingkan dengan nabi-nabi lain dan umat mereka, gitu kan? Nanti kita akan lihat, dan semuanya mulia di hadapan Allah, cuma ada kemuliaan itu kan, Allah itu kan maha adil, keadilannya menjadikan setiap kemuliaan itu punya tingkatan sesuai dengan kadar-kadar dari hamba ketika mengabdi kepada Allah, ya. Ya, kita juga begitu kan? Kalau di perusahaan, ya, ada orang yang kerjanya luar biasa, di luar kebiasaan, maka pimpinan kan akan memberikan lebih dibandingkan kepada yang biasa-biasa. Ya, sedangkan Allah kan maha perhatian, lebih daripada hamba, laisa kamitslihi syai'. Apa yang terjadi teman-teman sekalian? Jadi kalau kita kembali kan dikatakan ghamam itu awan meneduhkan kan, awan datang. Tapi kan kalau kita lihat ada awan yang mendung, gitu kan, gelap dan sebagainya, yang kadang-kadang membuat kita itu juga khawatir, gitu kan? Oh, kok gelap banget, kan? Apa mau kiamat? Kok gelap banget? Apa begini? Apa begitu? Nah, itu kalau biasanya mengacu kepada makna-makna yang kurang kita sukai, itu menjadi gham namanya. Gham. Gham, ya. Ya, jadi gham itu redaksi umum, sesuatu yang menjadikan kita itu gelap, gitu kan? Gelap. Bisa secara fisikal, seperti Nabi Yunus mengalami, masuk ke perut ikan besar gini, ya nggak ada kan, PLN kan nggak masuk ke perut ikan paus, gitu kan? Jadi nggak ada penerangan di dalamnya, udah pasti gelap tuh, ya. Kemudian juga ada seperti tadi suasana fisikal, kita mengalami hari yang gelap mendungnya luar biasa. Ada lagi yang kiasan, majaz, ya. Seperti apa? Seperti sedang punya persoalan yang berat, kalut dan sebagainya, sampai orang membuat istilah dia sedang gelap mata tuh, gitu kan? Walaupun siang suasananya terang sekali, matahari jelas, gitu kan, sinarnya terasakan terang, ya terang sekali, tapi sedang punya masalah tuh kalut sehingga semua gelap, jalannya bisa sempoyongan, ya, Anda bisa bayangkan jalan sempoyongan, padahal terang semuanya tuh, kan ada suasana itu didapatkan, itu gham namanya, gham. Yang saya ingin katakan adalah bagaimana Allah secara luar biasa menampilkan satu diksi dalam Al-Quran. Allah tidak mengatakan wa najjaynahu minal hud, ya kami selamatkan Yunus ini misalnya dengan keagungan Allah, kebesarannya dari apa? Dari perut ikan. Tidak, Allah katakan dari kegelapan. Ya, jadi inti yang terbesarnya itu karena apa? Karena kesulitan yang membuat gelap keadaan diri kita itu. Mau dimanapun, dalam perut ikan paus kah? Terlilit masalah kah? Terlilit utang piutang kah? Macam-macam kah? Gitu kan? Nah, dan yang paling menarik, wa kadzalika nunjil mu'minin. Demikian pun kalau ada orang beriman, yakin. Ini kan iman yang disebutkan. Allah tidak katakan nunjil muslimin, ya, tapi nunjil mu'minin. Kalau ada orang beriman, benar-benar mengamalkan zikirnya Yunus alaihissalam ini, baru dibacakan begitu, Allah selamatkan. Allah bebaskan dari masalah-masalah yang melilit, itu kan, problematika kehidupan di rumah tangga, di pekerjaan, di sosial. Ini zikir yang bagus. Saya sering sekali mengijazahkan zikir ini dari guru-guru kami juga kan, disampaikan kembali. Tapi syaratnya apa? Mu'minin. Ikatan imannya mesti kuat. Ya, dan menjadi mukmin itu teman-teman sekalian, ini kan mukminin nih, ya. Bentuk tunggalnya mukmin. Menjadi mukminin, ini mukminin ini bentuknya bentuk nasab di sini kan. Karena jadi objek nih, nunjil kami selamatkan kata Allah dengan keagunganku. Ya, ini siapa yang diselamatkan objeknya? Orang beriman, ya kan? Baik. Nah, kalau dia rafa, diangkat di awal, maka jadi mukminun. Mukminin itu sama saja. Kalau jadi objek mukminin, ya. Kalau dia subjek atau melakukan sesuatu, dia jadi mukminun pakai waw, isim fa'il, ya. Nah, jadi kalau Anda ingin menjadi objek yang ditolong oleh Allah, maka Anda mesti menjadi subjek dulu, berikhtiar untuk mendapatkan pertolongan itu. Cari kalimat mukminun dalam Al-Quran. Ada surahnya, surah Al-Mu'minun. Surah ke-23. Kata Allah, qad aflahal mu'minun. Pakai huruf tahqiq. Dijamin kuat, dijamin oleh Allah langsung. Pasti orang-orang beriman itu aflah, menggenggam kebahagiaan, menggenggam kesuksesan. Tapi untuk menjadi mukminun itu bagaimana? Ya, lanjutkan ayatnya, ayat 3-nya kan, ayat 2 dan seterusnya, ayat 2 seterusnya. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Salatnya mesti khusyuk, kan?
Nah, kemudian meninggalkan perbuatan yang tidak bermanfaat. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Jauhin tuh yang nggak penting-penting. Yang nggak penting untuk dilihat nggak usah dilihat, nggak penting kok, ngapain? Yang nggak penting untuk dikerjakan nggak usah dikerjakan, nggak penting. Ya, Halil lahir pakai tiup lilin, nggak ada kerjaan. Oh, lilin mati, dinyalain buat ditiup, buat dimatiin untuk apa? Kan nggak ada kerjaan. Ya, oh, dinyalain buat ditiup lagi, ngapain dinyalain kalau mau dimatiin? Jadi kadang-kadang nggak ada kerjaan. Makanya kan di teorinya tingkatan lebih tinggi kan orang kadang suka bercanda tuh, ya. Jadi kalau ada lilin tuh dimasukin kotak, terus mati deh, tuh kan? Ditanya, kalau Anda misalnya menyimpan lilin, dinyalain, kemudian ditutup nih, ya pakai satu kotak gitu kan, sehingga tiba-tiba mati gitu. Ini menunjukkan apa? Ya, dijawab dia sama orangnya. Ini menunjukkan tidak ada udara, hampa. Nah, maka dijawab sama orang nanya, ini menunjukkan Anda nggak ada kerjaan. Gitu. Ngapain kalau seperti itu bisa ditiup, dimatiin, ya sama juga orang nyalain buat ditiupin, nggak ada kerjaan juga gitu ya. Nah, ini sama saja. Dan banyak hal yang tidak penting dalam kehidupan. Ya kan kita sering kali nih tiap hari berapa kali sih buka WA itu, berapa kali sih buka berita di media sosial, ya. Saya bingung juga tuh, kadang-kadang orang banyakkan online-nya sama handphone ya, gitu kan? Kenapa sih nggak online sama Allah? Katakan Allah yang maha solusi, maha segala aja. Ya, coba dilihat deh sehari buka handphone berapa kali. Ya, bandingin sama buka Quran. Tapi nuntutnya kalau berdoa kan kencang sekali, minta rahmat, minta jawaban sekarang juga ya Allah, jangan ditunda gitu kan? Sebentar latihan kita belum teruji gitu. Ya, kita lihat masing-masing deh, gitu kan? Ya, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Lihat sholatnya udah khusyuk apa belum? Yang nggak penting-penting ya tinggalkan, yang nggak penting didengar nggak usah didengar, gitu kan? Ya, ceramah-ceramah yang kalau nggak ada isinya ya nggak usah, gitu kan? Buang-buang waktu, kan? Kemudian berita-berita yang nggak penting nggak usah dilihat, ya, dan sebagainya. Jadi kalau kita berusaha mengendalikan, mengatur, menata pandangan kita pada yang penting saja, maka kita menjadi orang penting di hadapan Allah, karena menepikan yang nggak penting dalam kehidupan. Ya, sama kalau kita sering mendengar yang penting-penting, maka kita akan dianggap penting oleh Allah. Karena Allah tuh paling nggak suka hal yang sia-sia. Yang suka yang sia-sia itu setan. Ya, setan, tabdzir namanya. Tabdzir, orangnya disebut mubadzir. Jamannya mubadzirin. Sedangkan Allah mengatakan, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Ya, wa kana syaitanu rabbi kafura. Ya, orang-orang yang mubadzir itu, ya, mubadzir dari kata badzara yubadziru, fahuwa bazar. Bazzara yubadziru fahuwa badar, ya. Bazzara yubadziru tabdziran fahuwa mubadzir wa dzaka bazar, gitu. Jadi bazar itu orang yang berbuat yang sia-sia. Makanya bazar itu nggak ada isinya gitu. Dan kita doakan juga tuh, ya, daripada jadi teman setan kemudian kita tarik keluar kan. Itu tafsiran kontemporer. Ya, taba ya tubuh YouTuban. Jadi tapi kalau bazar itu seakar itu dengan badzara yubadziru, yang sia-sia gitu kan, mubadzirin. Dan sepanjang menjadi hamba tetap kita punya kewajiban mendoakan, ya, yang baik-baik. Kita senang yang baik aja deh gitu kan, walaupun ada yang nggak baik kita coba bermohon pada Allah supaya dapat kebaikan-kebaikan. Nah, itu latihannya. Anil lagwi mu'ridun. Kemudian juga, kalau udah wajib zakat, cek. Kalau mau lebih dahsyat lagi, belum wajib zakat tapi pengen infak konsisten, walaupun cuma 1.000 misalnya sebulan. Jangan dilihat cumanya, cuma dalam pandangan kita. Tapi kan Allah melihat lebih dari situ. Allah tuh melihatnya keikhlasan. Keikhlasan. Ya, orang bisa mengeluarkan 1.000, dia cuma dapat 5.000 sebulan, dia keluarin 1.000 tuh. Luar biasa kan? Sama dengan orang dapat 5 miliar, keluarin 1 miliar. Belum tentu bisa. Gitu. Jadi selalu kita melihat kedalaman jiwa kita untuk mengeluarkan sesuatu dengan baik itu luar biasa gitu ya. Nah, kemudian apa? Li furujihim hafizun, jaga kehormatan diri kita. Ya, jaga kehormatan diri, jaga kehormatan keluarga. Itu kalau sudah kita berlatih, status naik dari amanu, amanah, amanu jadi mukmin, mukminun. Kalau sudah jadi mukminun, itu mukmin itu identitas yang melekat. Ya, isim fa'il itu melekat kuat dengan tandanya. Jadi kebiasaan. Nah, itu kalau sudah ada kekuatan iman, punya cahaya yang kuat, terang. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Begitu sudah menguat cahayanya, terus dia mau pengen apapun, dia tinggal minta sama Allah. Ya sudah penting kok, orang penting. Ya, orang penting aja kan kita terima, kita senang datang. Ini orang penting dianggap penting oleh Allah. Ya, apalagi ketika dengan cahaya yang kuat itu dia menyebut nama Allah yang tertinggi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Yunus itu kan nabi, rasul, orang mulia, dekat dengan Allah, diutus, masih mengaku zalim. Rendahnya luar biasa tawadhu'nya. Ya, merasa salah nih aku, ya Allah, aku zalim nih, harusnya aku nggak tinggalkan umatku, aku begini, aku begitu. Padahal Allah jalankan itu kan dengan hikmah, ya kan? Itu
Ini luar biasa. Begitu kita minta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya. Nah, jadi saya ijazahkan teman-teman sekalian seperti guru saya menyampaikan, ini ayat ini ayat terbaik untuk memohon kepada Allah saat kita dirundung satu persoalan yang membuat kita gelap. Kalau sedang sulit, gelap apa, baca ini. Minta sama Allah, gitu ya. Tapi latihan dulu. Latihannya apa? Latihan melekatkan iman dalam jiwa kita sehingga menjadi identitas. Tadi sholat yang enak sampai menikmati sholatnya. Ya, bagaimana cirinya orang menikmati sholat? Tandanya dua. Ya, yang pertama, dia mencoba melakukan peningkatan kuantitas. Jadi orang menikmati sholat itu terlihat kuantitasnya bertambah dari yang fardu tambah sunnah. Terus dia punya catatan nih sunnah apa saya dalam sehari. Coba gitu. Itu kalau Anda udah dapat keinginan itu anugerah, cepat ambil tuh. Ya, misal begitu Anda dapat informasi ini, pengen tuh cepat ambil. Jangan biarkan setan memprovokasi sehingga Anda lupa sendiri dengan itu. Tuliskan. Ya. Setelah itu pada peningkatan kualitas. Di kualitas dia mencoba memahami apa yang dibaca untuk merasakan kenikmatan kehusyuan. Ya, dulu biasanya sholat subuh 2 rakaat, cuma 5 menit selesai. Sekarang Masya Allah gitu kan. Ya, 15 menit itu baru selesai. Masya Allah gitu kan, sujud, ruku, macam-macam menikmati. Tahajud dulu 11 rakaat, ya 15 menit. Sekarang Masya Allah baru 2 rakaat itu ya udah 15 menit menikmati gitu kan. Masya Allah. Ada yang sujud lama sampai 50 menit tuh nggak bangun-bangun, meninggal, gitu kan? Tiba ajalnya. Ada yang saking menikmatinya, maka Allah pun kan mewafatkan itu sesuai dengan ajal. Tapi ada kebiasaan di sakaratul maut. Orang menghadapi sakaratul maut dengan kebiasaannya. Itu anugerah yang sangat indah. Ahli Quran wafat dengan bacaan Qurannya, ahli salat wafat dalam salatnya, dalam sujudnya. Masya Allah indah. Ya, semoga Allah muliakan kita dengan husnul khatimah. Nah, ini teman-teman sekalian, ini hadisnya saya sebutkan ya, yang tadi yang kedua itu hadisnya di sini dikomentari ya, lihat halaman 32 paling bawah nomor 1. Dakhalan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-masjid wa rajulun qad shalla qala an-Nawawi, al-Imam An-Nawawi mengomentari hadis ini ya dengan mengomentari menampilkan kalimat gurunya. Nah, inilah ilmu yang bersanad, yang tersambung. Nah, jadi saya nyampaikan, guru saya mengatakan, ini tersambung sampai ke Rasulullah. Imam An-Nawawi mengatakan qala al-Khatib, Al-Khatib Al-Baghdadi menyampaikan hadzal rajulu Abu Abbas Zaid bin Samit Al-Ansari. Jadi kan dikisahkan tadi ada seorang lelaki yang berdoa kan, Nabi masuk masjid, laki itu setelah sholat dia kemudian berdoa. Siapa laki-laki itu? Ini di bawah ada namanya, Abu Abbas Zaid bin As-Samit Al-Ansari. Jadi orang Madinah. Orang Madinah. Ya, kalau orang Madinah sholatnya ya di Masjid An-Nabawi gitu kan. Umumnya demikian. Kemudian tadi yang sudah saya terangkan ya, kalimat dzul jalali wal ikram, ya dzal azma wal kibriya wa dzal ikram li auliyaika. Ya, jadi kalimat li auliyaika menunjukkan kedekatan. Ya, wahai Allah yang memberikan kemuliaan, keagungan, dengan kehebatan-kehebatan dan pemberian-pemberian terbaik ya kepada hamba-hamba yang dekat denganmu. Jadi kalau kita memang mau efektif mengucapkan kalimat ini, doa ini kita bacakan kuat, menggetarkan jiwa kita, menyambungkan getaran itu untuk menggetarkan arasy, maka jadilah orang-orang yang terbaik mendekat kepada Allah. Berlatih dulu dengan ibadah. Dengan ibadah ya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah. Ya, sedangkan hadis yang terkait dengan tadi pembuka surah Ali Imran Al-Baqarah 163, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah. Wa qala At-Tirmidzi hadza haditsun hasanun sahih. Ya, ini hadisnya hasan sahih, kualitas terbaik. Ya, kualitas terbaik. Setelah hadis sahih, ya, kemudian ada hasan. Hasan itu termasuk kelompok hadis sahih yang punya istilahnya Imam At-Tirmidzi, hadis hasan. Cuman beda di dhabit sedikit saja. Dhabit. Ya, kan hadis sahih itu mattasala isnaduhu bi naqlil ad-dhabiti an ad-dhabiti min ghairi syudzin wala illatin qadihah. Kan hadis sahih itu syaratnya 5. Ya, bersambung sanadnya sempurna dari awal sampai akhir, terus ditelusuri nggak ada cacatnya gitu kan. Nah, kemudian yang menyampaikan itu orang adil. Makanya di kita itu luar biasa gitu ya, untuk mendapatkan informasi itu cari jalurnya tuh. Nyambung nggak sampai ke Nabi. Terus harus punya sifat adil. Ya, adil itu terlihat. Ya, umumnya didilai sebagai orang baik tuh, nggak pernah mencela orang, nggak pernah berbuat ini, nggak pernah berbuat itu, kelihatan bagus itu, sehingga bisa dianggap qualified, yang memenuhi kualifikasi untuk menerima hadis Nabi. Nabi itu orang mulia, orang baik, kalimatnya mulia, jangan diterima oleh orang bermasalah gitu. Ini ya, ini hadis tuh beda dengan informasi biasa. Ya, kemudian dhabit, punya kekuatan hafalan. Jadi kalau hafalannya meragukan, sekarang titik, ya besok koma. Ya, masih mending kalau di ilmu hadis sekarang titik, semenit kemudian koma, itu jadi berubah, mudharib, nanti turun statusnya. Ya, jadi hasan.
Ya, hasan itu bukan ae, itu cuma beda mungkin titik jadi koma, atau fa jadi wawu gitu kan. Ya, tapi sedikit sekali, sedikit nilainya. Tetap masuk dalam lingkar itu. Min ghairi syudzudin wala illatin qadihah, tanpa punya celah yang meruntuhkan kehormatan, ya, meruntuhkan kehormatan dirinya. Nah, nanti kalau dia misalnya suka ngarang-ngarang cerita aja, dia mencuri enggak, tapi suka ngarang cerita nih, terkenal sebagai pengarang cerita. Nah, itu menyampaikan hadis pun nggak boleh langsung diterima. Mesti lihat ada penguat nggak. Kalau dari dia sendiri ditolak hadisnya, ditolak. Ya, karena nggak bisa dibedakan apakah ini karangan cerita dia atau memang bersambung kepada Nabi. Dilihat lagi tuh jalur dan sebagainya. Nah, makanya nanti ada 3M. 3M, ya, bukan 3M yang sekarang. Memakai masker, menjaga jarak, ya, menjauhi kerumunan, bukan itu yang dimaksudkan, ya. Nah, kadang kita diwajibkan 3M, soalnya ngambil 30M gitu kan. Ini bukan 3M itu ya. 3M di ilmu hadis itu matruk, maudhu', dan mungkar. Ya, ini yang benar-benar ditolak nggak bisa jadi dalil. Ya, di hadis-hadis matruk, hadis mungkar, hadis maudhu', ya. Jadi kalau hadis mungkar, hadis yang diriwayatkan oleh seseorang yang terindikasi melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari ketentuan syariat. Ya, misalnya pernah mencuri, pernah mabuk, pernah itu, nggak boleh diingkari hadisnya, supaya nggak dihujat orang di kemudian hari disoal, pantas begini hadisnya diriwayatkan oleh orang mabuk, gitu kan? Nah, itu kualifikasi tinggi sekali. Ya, matruk ditinggalkan, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang yang terkenal suka berdusta, atau dia ngarang sesuatu, ngarangnya fiktif, ya, diisi dengan cerita-cerita fiktif dan sebagainya. Nah, terus tiba-tiba disandarkan pada Nabi, yang seperti langsung ditolak, ditinggalkan. Ya, ditinggalkan karena nggak bisa dibedakan mana kalimat karangan dia dengan mana yang bersumber dari Nabi, itu ditinggalkan. Ya, maudhu' yang ketiga hadis palsu, memang dipalsukan untuk motif tertentu walaupun kalimatnya baik, tapi nggak boleh disadarkan ke Nabi, nggak boleh disadarkan ke Nabi. Nah, ini kadang-kadang dalam perjalanan sejarah sampai ke kita itu para ulama sudah membuat nih kualifikasinya, bahkan Masya Allah dirinci oleh mereka. Nih kalimat-kalimat yang bagus dikira hadis padahal bukan. An-nadhafatu minal iman, pernah dengar? An-nadhafatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman, itu bukan hadis. Ya, itu masuk maudhu', hadis palsu, bukan hadis walaupun bagus. Nggak semua kalimat baik itu rangkaian mesti disambungkan ke Nabi, nggak begitu juga. Kadang ngambil maknanya diambil, jangan kalimat itu bagus tapi nggak harus disambungkan ke Nabi. Ya, orang Arab menyebutnya mahfudhat, kata-kata mutiara. Ya, makan saat lapar, berhenti sebelum kenyang, itu bukan hadis, itu riwayat tuh, ada kisahnya nanti. Ya, Imam As-Suyuti punya kitab Ar-Rahmah, ya, Fit Tibbi wal Hikmah, gitu kan? Itu punya kitab itu bagus, itu menyebutkan kisahnya. Ada buku yang pernah saya tulis menyoal hadis populer, ya, menyoal hadis yang populer, mengenal hadis yang benar bukan yang terkenal gitu. Itu saya cantumkan beberapa hadis yang diduga hadis padahal bukan. Ya. Nah, kita sambungkan ke sini lagi teman-teman sekalian. فهذه الأسماء التي تفتح آفاقا واسعة من المعرفة بالله إذا فهمها الإنسان وأدرك معناها وانفعلت بها نفسه واتخذها نبراسا فإنها تكشف له عن أكبر حقيقة من حقائق هذا الوجود. ما شاء الله, luar biasa. فهذه الأسماء, maka nama-nama ini, maksudnya nama-nama Allah yang teragung ini yang tadi disebutkan, ya, zikir-zikir yang tadi disebutkan, la ilaha illa anta inni kuntu minadh dhalimin, kan? Kemudian Allahumma la ilaha illallah antal mannan dan sebagainya. Kemudian tadi pembuka Ali Imran, ya, yang di ayat kursi, kemudian juga Al-Baqarah 163. Itu nama-nama itu semua allati taftahu afaqan wasi'ah minal ma'rifah billah, yang telah membuka kepada kita cakrawala yang sangat luas dalam rangka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya membuka kepada kita kesempatan terluas tuh untuk mendekatkan diri kepada Allah. Idza fahimahal insan, tapi kalau manusianya paham. Jika manusia memahaminya. Jadi memang ini kalimat dahsyat, kalimat luar biasa. Sampai-sampai Nabi pun menyebutnya satu hal yang rahasia yang sangat luar biasa. Dan dengan rahman Allah itu diberikan kepada kita. Langsung ditunjukkan. Ini, dan coba tanyakan ahli sejarah, semua sepakat kok. Ya, semua sepakat, sampai cerita fiksi pun dibangun. Ya, Pinocchio punya bapak Geppetto, kemudian masuk ke dalam perut ikan, Pinocchio pengen bebasin, kan itu kan terinspirasi dari sebuah kisah nyata, bikin fiksi. Yang paling aneh begini, yang nyatanya kok nggak digali, yang fiksinya ditebar-tebarin, jadi film, jadi ini, jadi itu. Jadi aneh, jadi boneka, jadi macam-macam. Itu yang disebarkan. Kenapa lebih senang yang fiktif dibandingkan dengan yang real, yang nyata? Kan? Jadi kita harusnya kembali kepada yang nyatanya. Buku-buku ulama kita keluarin tuh, banyak sekali inspirasi nyata itu. Banyak buku-buku ulama sampai sekarang yang karya itu luar biasa lah. Banyak magnum opus yang belum kita kaji betul.
Ya, satu saat kalau kita masih punya waktu itu kita tunjukin nih buku-buku ini. Ya, ini di dunia hewan nih begini. Ada tuh di dunia hewan, dunia tumbuhan, macam-macam ini itu dan sebagainya. Ya, ya, Anda bisa bayangkan satu karya aja dari ulama itu menginspirasi lahir peradaban gitu. Nanti kita tunjukin di buku-bukunya. Ya, apakah penulis-penulis kisah ada? Ada. Ya, 1001 Malam tuh dari mana? Ya. Hollywood tuh kan ngambil keuntungan tuh dari kitab 1001 Malam. Baru satu tuh, baru Aladdin, belum bayar royalti tuh. Satu aja kisah itu satu tuh. Ya. Jadi kalau kita baca itu dari awal ke akhir, tapi itu ada kesan-kesan yang menarik di dalamnya gitu. Ya, dan itu dijelaskan apakah ini nyata, ini bukan, ini tujuannya apa. Ya, ini luar biasa deh. Nanti satu saat buku-buku yang kita kaji pun kita pelajari itu ternyata ada yang dari orang tua buat ngajarin anaknya bikin kitab ini. Ya kan? Bulughul Maram, itu Bulughul Maram kan pengarangnya siapa coba? Itu kan buat anaknya, nulis buat anaknya nih supaya belajar. Sekarang kita pelajari kan? Ya, Jurumiyah siapa yang ngarangnya itu? Itu kan buat anaknya juga. Ya, ya buat anaknya nih pelajari supaya dikarang gini-gini. Jadi saya pengen kita juga sekarang teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian coba menulis apa yang dipelajari, tulisin, intisarikan, nanti teruskan ke cucu, ke anak-anak. Ya, supaya tahu Anda punya jejak kehidupan yang bisa diwariskan. Sampaikan, ya tuliskan, ya kalau mau bikinkan cerita kasih nama cucunya, nama anaknya, terus gitu bikin dari mana-mana ini diturunkan bentuk cerita jadi kenal. Ya, saya kalau ada ini sharing ya, misalnya ada anak-anak kami di rumah juga, saya suka ngajarin kalau suka kan ada di anak-anak sekarang pakai ini, Pak. Saya nggak sebut ya supaya juga nggak spesifik gitu ya. Ada cerita ini kalau dia ketemu kawannya kan nanti pulang ke rumah tuh, oh ini Bu, mainan ini, main itu, pengen dibelikan bukunya. Kita ganti dengan redaksi keislaman. Ya. Misalnya ada apa? Gambar tuh yang cerita robot-robotan ngangkat pohon, ngangkat ini, ngangkat itu. Kita dapatkan itu supaya dia nyambung bicara dengan kawan tapi kita isi dengan kalimat. Wah ini nih yang mau ngangkat pohon. Kalau ngangkat pohon baca apa biar kuat? Dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Ini tertanam di kepalanya Bismillahirrahmanirrahim. Ini gitu macam-macam. Ya. Terus beli main-mainan. Waktunya tiba sholat. Mainan ini jadi imam nih yang ini nih gitu kan. Saya juga sampai hafal kok. Ya. Sampai hafal lah ya. Ada apa namanya? Robot Karpoli, Embers gitu kan dan sebagainya. Ada apa lagi tuh tayo main-mainnya. Ayo sekarang waktunya sholat nih gitu kan, yang biru jadi polisi jadi imam nih, helikopter di belakang jadi makmum gitu kan, si Roy yang warna merah tuh jadi makmum tuh yang suka ngangkat pohon tuh pakai Bismillahirrahmanirrahim. itu datang sendiri tiba waktu sholat dia nyusun sendiri tuh, ini mainannya ini semua gitu. Jadi kita bisa kreasikan ke arah-arah yang memang positif, yang kita bisa arahkan kepada nilai kebaikan sesuai dengan karakter masing-masing. Setiap anak punya keunggulan yang luar biasa yang Allah titipkan ya untuk menyempurnakan kekurangan yang ada di keluarganya. Sempurna, alhamdulillah selesai bahasan kita sampai dengan pagi hari ini bagian pertama. Tinggal kita praktek. Nah, bagaimana mempraktekkan ini semua ya, untuk mengakhiri pertemuan kita di hari ini sekaligus bab pertama kita selesai dari satu rukun ya, satu bagian rukun dari 6 rukun yang kita pelajari. Jadi saya buat bagan begini. Ya teman-teman sekalian ya. Ini kan kita buat pondasi iman kan. Bagan awalnya tolong dikaji kembali ya. Bagan awal yang saya buat kan dari mulai manusia. Ini ya, tolong diingat ini ya. Dicek catatan Anda ya. Yang sudah mencatat itu. Ada note-nya tolong dilihat kembali. Manusia kan. Kenapa kita diciptakan, unsurnya apa saja, dan sebagainya, memenuhinya bagaimana, supaya manfaat seperti apa. Kemudian kita temukan di antara unsurnya harus beragama, kan? Ya. Terus mencari agama yang benar itu seperti apa, turunannya bagaimana, supaya benar nutisnya ke kita. Kita temukan nanti istilahnya din, nanti kita akan temukan juga, dan sudah saya uraikan kenapa disebut dengan din. Nanti ketemu Islam dalam pencarian ini. Secara objektif kita turunkan, kenapa pilih Islam dan sebagainya. Nanti kita dapatkan di Islam ini untuk penguatannya ada iman, ada amal. Ini disebut akidah, sudah saya terangkan. Disebut syariat. Nah, ya. Nanti Anda kalau mau mengulang, mempelajari kembali, tinggal lihat ini aja kata-kata ini. Itu terbayang kembali. Ya, ceramah 2 jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam, tuh kan 4 SKS, 4 SKS, 4 SKS terus turunin tuh. Nah, Anda tinggal melihat ini aja untuk evaluasinya. Oh, begini. Nah, kemudian
Supaya keislaman kita kuat, di gambarannya iman dan amal mesti berpadu, gitu kan? Iman pondasinya, ya udah saya terangin juga, pondasi disebut dengan rukun. Nah, ini bangunannya amal ke atas. Satu sama lain saling bersinergi untuk menguatkan dan jadi parameter satu dengan yang lainnya. Nah, di rukun iman ini, teman-teman sekalian, itu kan ada 6 simpulnya. Supaya simpul ini dirakit untuk dikuatkan, sehingga menjadi ikatan yang kokoh. Kalau kayak kita bikin bangunan kan, cakar ayam kan, di bawah diikat gitu. Ya kenapa nggak cakar singa gitu ya, harimau, supaya lebih kuat gitu. Kan yang penting ini ya, dirakit gitu kan, udah najam sampai ke bawah. Nah, ini pun dirakit. Sesuatu yang kita rakit dengan kuat, sehingga ikatannya kuat, sulit terlepas, disebut akidah namanya. Akidah, dari kata akada, ikatan yang kuat yang sulit dilepaskan. Nah, itu ada 6 simpulnya, ya kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini yang pertama, itu kan ma'rifah billah, ya kan? Ma'rifatullah ini, kan? Nah ya. Nah, untuk ma'rifatullah kan 3. Pertama aspek uluhiyah atau teologis kan, yang terkait dengan menetapkan Allah sebagai Tuhan. Bagaimana caranya kita mengenal bahwa Allah itu betul-betul Tuhan? Membuktikannya seperti apa? Argumentasinya mana? Kalau di soal kenapa kamu menetapkan Allah sebagai Tuhan, kita bisa jawab. Buktinya apa? Ya, baik secara dalil, nas gitu kan, ataupun juga terkait dengan nalar, rasional. Apa ini sudah kita turunkan. Kemudian juga ada yang terkait, kalau sudah kita yakin Allah Tuhannya, kan tinggal interaksi kan. Bagaimana berinteraksi untuk menyembahnya, memanggilnya seperti apa? Bahasanya di Asmaul Husna. Asmaul Husna, asma dan sifat, ya kan? Nah, kemudian setelah itu, nah, kita kuatkan kan dalam pembahasan Asmaul Husna ini, ya, ada cabang-cabang yang kita turunkan, teman-teman sekalian, ya, ada yang dapat percepatan sesuai dengan peningkatan iman. Kita bahas percepatan. Di percepatan ini kita sudah bahas juga ke bagian nama Allah yang teragung, nama teragung, tertinggi, yang kalau kita benar mempraktekkan itu, bahkan percepatannya di atas Asmaul Husna. Asmaul Husna aja udah tinggi. Jadi orang minta biasa, ya Allah pengen ini, ya Allah berdoa, itu dikabulkan sepanjang jadi kebutuhan dan benar cara memintanya. Apalagi pakai Asmaul Husna. Jelas perintah, qulillah awid ar-rahman ayyama tad'u falahul asmaul husna walillahi al-asmaul husna fad'u biha, gitu kan? Fad'u biha. Kemudian yang di atas ini ada lagi nama teragung yang dirangkai dengan kalimat tauhid tadi, dibagi 8 klasifikasi. Tolong dihafalin ya. Ini yang 99 dibagi 8 ada tingkatan lagi. Tingkat tertingginya ini nama teragung, Ismullahil A'zam, ya. Nah, setelah itu, setelah paham ini, sekarang praktek. Tujuan dari ini semua, kalau Anda melihat lagi ke kitab yang saya pernah tampilkan di layar, masih ingat nggak di awal saat saya tampilkan itu, ya kan? Ma'rifatullah, itu kan? Kemudian wa ma'rifati asma'il husna wa sifatil ulia wa ma'rifati uzmatuhu fil kaun, dan mengenal Allah Subhanahu wa taala dari semua tanda yang dibentangkan di semesta. Masih ingat gak itu ya pembahasan itu? Jadi puncak dari semua ini sesungguhnya, teman-teman sekalian, menjadikan semua aktivitas kita terhubung, terkoneksikan kepada Allah, mengingat Allah, ya kan? Ya, menjadi ibadah. Jadi semua apa yang kita tatap mengingatkan kita kepada Allah, hukum-hukum Allah. Ya, jadi kalau menatap yang salah, kita ingat nih dengan keimanan kita ada. Ini kan untuk menguatkan iman. Jadi semua sinyal iman kita menjadi cahaya, menggerakkan bagian tubuh kita untuk mendekatkan diri untuk mengingat Allah, menjaga hukum Allah. Ingat itu kan menjaga hukumnya, ya kan? Anda kalau ingat di kantor, ya ingat nih tata tertibnya, maka menjaga Anda kan. Oh, ini harus dilakukan, yang ditinggalkan dan sebagainya. Ya, kadang-kadang kalau Anda ingat pimpinan aja kan Anda ingat nasihatnya, ingat ini, ingat itu. Sekarang kalau orang ingat Allah, maka ingat semua ketentuan yang Allah tetapkan. Ya, maka memandang ketika ingat Allah, dia ingat hukumnya. Makanya imannya bekerja. Pernah saya sampaikan kan di Quran surah ke-24, surah Cahaya An-Nur, ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Pandangannya dibimbing. Qulil mu'minin, ayat 31-nya qulil mu'minat. Apa? Yaghduddu min absarihim, yaghduddu min absarihinna. Imannya akan membimbing dia karena ingat Allah, imannya nyala tuh cahaya, teng. Dilihat, oh ini nggak boleh dilihat. Sepersekian detik, Masya Allah, langsung palingkan. Ini boleh dilihat, silakan. Ya, lihat orang menghafal Quran, lihat orang begini, lihat begitu. Yang nggak bagus dia palingkan. Bicara juga begitu. Ya ayyuhalladzina amanu, iman dulu. La yasra qaumin qaum, digerakkan lisannya untuk bicara. Ini kuncinya di sini. Jadi semua yang kita pelajari itu untuk menjadikan diri kita terhubung. Prakteknya adalah bagaimana prakteknya? Menjadikan semua apa yang terinteraksi dengan kita itu terkoneksi dengan kita, terhubung kepada Allah. Ya, menerapkan hukum-hukum Allah dalam kehidupan kita. Maka ini yang dimaksudkan teman-teman sekalian dengan zikrullah. Zikrullah.
puncaknya ini. Ya. Nah, kalau sudah bisa zikrullah, semua mengingatkan kita kepada Allah, maka naik status dari hamba biasa menjadi ulul albab namanya. Yang tahu esensi kehidupan. Ulul albab. Nanti banyak, ada ulul absar, ulul nuha, ulul ilmi. Ini ulul albab nih, di antara puncaknya. Ulul albab itu dia yang bisa membaca semua esensi kehidupan. Dan jiwanya membimbing, hatinya membimbing. Jadi melihat sesuatu tuh langsung ingatkan kepada Allah. Ini maksudnya begini. Kan? Ya, Anda belajar pun, mahasiswa belajar. Ya, kan kemarin ada yang belajar di penerbangan, kan Rehan, kan? Dia belajar begini. Tapi ketika dia melihat kecepatan begini, begitu, ini begitu, dia akan teringat tuh. Oh, bagaimana kalau cepat begini, Allah melindungi kita, kalau sedang di atas bagaimana. Nanti kalau udah jadi pilot beneran naik ke atas, dia melihat tuh. Wah, siapa yang bisa mengatur ini alam semesta bumi begitu indah dipandang dari atas, begini. Itu langsung ingatnya ke Allah. Bukan sekedar naik, bisa terbang, berhasil, lulus ujian, bisa praktek macam-macam. Ya, hanya nyampaikan kepada penumpang dan sebagainya gitu. Enggak, itu biasa. Yang belum punya iman pun bisa menyampaikan itu. Lalu fungsi iman kita ada di mana? Ya. Demikian selanjutnya, ini ulul albab. Ini yang dimaksud Quran surah ketiga Ali Imran ayat 190 sampai 191. Ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Siapa mereka? Zikrullah. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina 'adzaban nar. Kalau sudah jadi ulul albab, semua orientasinya akhirat. Semua imannya, ya, imannya, oh, masya Allah, ya. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhdaita wa ma lidh dhalimin min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Iman. Setelah itu apa? Rabbana faghfir lana dzunubana. Ya, minta ampunan dosa untuk dapat cinta Allah yang kemarin kita bahas. Wah, udah masya Allah, udah ada jadi ulul albab tuh enak semua lah. Enak semuanya, nyaman. Nah, sekarang kita sedang berlatih mempraktekkan yang pertama ini. Ya. Kalau sudah begitu nanti Allah berikan pendampingan, tugas-tugas nih dibuat oleh Allah, ditetapkan hamba-hamba tertentu ya, ditugaskan oleh Allah nih, kamu dampingi ini untuk mensupport imannya jadi ulul albab, mensupport takwanya supaya naik gitu kan. Lalu dikasih pedoman supaya kita bisa berinteraksi, baca, oh begini cara menjadi ulul albab, begini cara menjadi mukmin yang benar, ini cara jadi muttaqin. Lihat. Ya, dikirimkan bimbingan lagi nanti untuk membimbing, ngasih contoh langsung dalam kehidupan supaya tertata. Diberikan peta akhirat-akhirat yang terbaik. Diberikan tata kelola kehidupan ilmunya supaya kita tidak kecewa kalau begini, tidak berlebihan kalau mendapat ini dan sebagainya. Maka dirumuskanlah kemudian jadi 6 simpul. Setelah ini nanti ada malaikat yang ditugaskan untuk mensupport potensi takwa sehingga sinyal iman menguat, mudah mencapai derajat ini. Kan? Diberikan kitab petunjuk yang menjadi pedoman bagaimana kita menata, membuat kurikulum kehidupan berdasarkan pedoman dimaksud. Ada Rasul yang harus kita kenal bimbingannya, bagaimana menjadi miniatur kehidupan yang kita teladani. Ada kehidupan hari akhir yang harus kita pelajari sekarang supaya nanti nggak kaget begitu sampai menghadapi situasinya. Kemudian tata kelola kehidupan yang harus kita pelajari supaya nggak melahirkan banyak kesedihan atau larut dalam kebahagiaan yang berlebihan. Ya, dan kita tahu kadarnya. Oh, ini loh ukurannya. Kalau saya begini, maksudnya yang diinginkan Allah begini. Jadi nggak kagetan. Ya, berdapat hadiah Ferrari langsung kebut-kebutan, balapan sama tukang taksi, bising-bisingin orang gitu kan. Nggak begitu. Ya, jadi lain tuh, masya Allah. Oh, ini maksud Allah kepada kita tuh. Kadang-kadang dia ngerti tuh cara baca, karena dibimbing oleh imannya. Ya. Pakai dulu subuhan, insya Allah ya, luar biasa tuh Allah kasih anugerah. Ada orang paginya pakai Ferrari subuhan, ya zuhurnya pakai Lamborghini gitu kan, asarnya pakai Rolls dan seterusnya, masya Allah ya. Mau kemana Cang? Mau Jumatan dulu di mana? Di Mekah. Allah kasih private jet, mau ikut? Ayo, ntar sore balik lagi. Masya Allah, Jumatan di Mekah, ya asaran di Madinah, Nabawi, pulang-pulang subuh udah di sini lagi. Itu luar biasa tuh. Ya, kalau cuma keliling Eropa biasa, yang belum beriman juga bisa. Ya, yang belum beriman bisa keliling Eropa, kemana, ke Amerika itu biasa. Saya belum pernah dengar tuh ada orang kemana dulu, Kong kemana Kong? Subuhan dulu nih di Mekah nih. Tanah duhur udah di sini lagi. Masya Allah. Ini luar biasa nih. Ya, ini ya teman-teman sekalian ya. Nah ini nih, ini konsepsinya ini. Nah jadi sekarang kita berlatih. Berlatihnya bagaimana? Turunkan dari yang awal dulu nih. Ya, karena iman itu ikatannya harus kuat lewat amal, maka
Amal itu akan melekat kepada pelaku. Pelaku itu isim fa'il, subjeknya dalam bahasa Arab. Isim fa'il dari kata aman itu mukmin. Ya mukmin, jamaknya mukminun. Nah, mukmin ini, mukminun, jamaknya disifati oleh Al-Quran dengan dua sifat utama. Kalau kita keluarin tuh kata-kata mukmin, mukminun, ada dua hal yang menarik. Apa itu? Yang satu rajin istighfar, rajin taubat. Ya, untuk dibersihkan dulu tuh. Bersihkan. Jadi kalau ingin berlatih menjadi ulul albab, rajin zikrullah. Zikrullah tuh gini ya, nggak harus pakai perangkat-perangkat misalnya dengan pakaian, dengan apa, tidak. Itu melekat pada jiwa. Anda bisa jadi pejabat, birokrat, diplomat, ya, jadi guru, jadi dosen. Yang zikrullah itu bisa. Zakirin lillah. Dengan ilmunya dia mengajar untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kan? Jadi bisa jadi apapun, nggak tampak. Bahkan di antara wali yang terhebat itu kan, itu Masya Allah gitu, terlihat dari kesederhanaan, kebiasaannya, macam-macam. Wali yang saya maksudkan orang-orang yang dekat dengan Allah. Ya, aulia, ya, aulia, wali-wali Allah. Maksudnya orang-orang yang rajin ibadah, yang dekat. Itu macam-macam tuh. Ya, Masya Allah gitu ya. Ya, ada yang ibadahnya terlihat. Tuh Jenderal Sudirman kan panglima besar tuh. Panglima besar itu, tentara. Tapi bagaimana zikirnya kepada Allah itu? Sehingga mendatangkan pertolongan Allah. Anda baca deh sejarah itu, lihat bagaimana ketika beliau dikhianati itu, ada orang yang lapor ya ke Belanda pada saat itu untuk menangkap ketika beliau sedang berwudu. Dia dapat pertolongan Allah. Pernah nggak baca cerita itu? Ya, bagaimana ketika saat perang gerilya keadaan fisiknya, zikir apa tuh yang itu kan beliau kan guru kan di perguruan Muhammadiyah, itu guru itu. Ya, Jenderal Sudirman itu. Jangan disangka orang-orang dulu tuh Masya Allah itu pendekatan kepada Allahnya itu, ibadahnya, macam-macamnya, zikirnya, segalanya itu luar biasa. Kita merindukan itu gitu, sosok-sosok. Coba diplomat yang terhebat sepanjang masa, diantaranya siapa? Kayak Agus Salim kan, berapa bahasa dikuasai. Ya, beliau bangga biasa dengan pecinya, dengan jenggotnya dan sebagainya. Justru jenggot itu luar biasa. Ulama dulu menandakan, membuktikan ya tanda-tanda kejeniusan, kepintaran dan sebagainya. Ya bukan ciri teroris tuh yang berjenggot tuh. Ya, bukan. Kok jadi bergeser begitu gitu ya? Itu kan bahasa. Makanya tunjukkan orang Islam tuh mesti pintar, belajar yang pintar, bangga, pakai jilbab, diplomat, kuasai banyak bahasa, sehingga kita menampilkan dengan kepintaran, dengan objektivitas yang kuat gitu, keilmuan kita yang ditampilkan. Jadi orang tidak menghukumi kita dengan cover yang ada. Ya, kapasitas kita yang ditunjukkan. Dan ketika ditanya, kamu luar biasa, saya ini dari Islam mengajarkan saya begini, Allah meminta saya begini, ya saya tunjukkan, mengabdi dengan sempurna, dengan baik dan sebagainya. Nah, ini yang saya maksudkan teman-teman sekalian. Jadi untuk menemukan kata mukmin, mukminun, latihannya dua. Satu, banyak istighfar. Ya, makanya di surat Al-Mu'min, surah ke-40 ya, surah Ghafir, itu kan mukmin nama lainnya Ghafir. Ya, nama lainnya, mukminnya kepada hamba, ghafirnya kepada Allah. Mukminnya makhluk, ghafirnya Khalik. Allah Maha mengampuni. Bagi siapa ampunan diberikan? Bagi orang beriman, mukmin. Siapa orang beriman yang dapat ampunan? Yang suka taubat. Ya, makanya ayat ketiganya, ghafiriz dzambi wa qabilit taubi. Allah akan menghadirkan sifat ghafirnya ya bagi orang yang mau taubat dari dosa. Cara taubatnya bagaimana? Rajin istighfar diantaranya. Jangan melihat kita tidak ada salah, tetap istighfar. Nabi aja istighfar. Nabi itu mukmin yang paling sejati, masih istighfar. Sebelum tidur istighfar. Kita istighfar untuk membersihkan kotoran-kotoran. Setelah itu apa yang kedua? Berlatih ibadah. Di Al-Mu'minun konsepsinya, Quran surah 23. Latihan sholat yang khusyuk, yang tadi saya sampaikan. Dipaksa ya, dipaksa. Ya, paksa dulu tambah kuantitas. Ya. Saya ajarkan satu doa ya. Doa ya. Anda boleh catat kalau mau, silakan. Jadi kalau Anda bisa dapatkan ini, teman-teman sekalian, ya. Itu insya Allah ada kekuatan pada diri kita untuk menghadirkan. Ya, singkat kok, nggak ditulis juga, insya Allah Anda cepat hafal deh. Ya, merendahkan diri kita pakai Allahumma kan, rendahkan Allahumma kan, minta tapi dengan tulus ya, Allahumma kan, paksain. Ya, paksain. Ya, Allahumma paksain. Ada yang nulis kan. Allahumma paksain, ya paksa diri kita dulu, dipaksa dulu, Allah paksain, ya Allah, ya, beri kekuatan aku untuk memaksa diriku gitu kan, ya Jabbar, ya Al-Qahar, ya Al-Qawi, pada diri kita dulu tuh, paksain. Ya, jadi paksa dulu, paksa untuk tahajud walaupun 2 rakaat, ya, paksa dulu, paksa untuk sholat duha, paksa untuk rawatib. Nanti kalau sudah memaksa diri sendiri jadi kebiasaan. Ya sama saja kok, kebiasaan kita kan dengan dipaksa dulu. Ya, bayi dari ASI dipaksa dengan nasi, jadi kebiasaan, ya. Terus jadi kebiasaan, itu kan biasa itu, biasa. Kan ada memaksa yang positif. Ya,
Yang nggak boleh itu kan yang negatif. Kepada yang baik-baik dipaksa, justru itu awal yang baik untuk menjadi kebiasaan sehingga mendapatkan rahmat dengan itu semua. Saya kira itu teman-teman sekalian yang kita penting berlatih mulai dari sekarang. Tolong keluarkan ya kurikulum, kuantitas sholatnya, tambah apa saja jenis sholat yang kita harus pelajari, maksimalkan. Terus zakat dilihat ya, zakat ya. Sudah ada kewajiban ya, kalau bisa punya catatan ya. Catatan. Kalau mau lebih daripada itu infak. Dalam sebulan misalnya, sekali lagi membiasakan. Saya pernah diajarin guru-guru dan saya praktekkan dia sampai kini itu sekecil apapun sedikit kita punya gitu. Coba. Ya, kita punya 1.000, 2.000, kita tanamkan sama anak-anak sehingga jadi kebiasaan mereka itu berkahnya tinggi sekali. Ya, jaga kehormatan diri, jaga diri baik-baik, jaga. Ini kan Allah titipkan ke kita nih, jangan sampai dipertanggungjawabkan bermasalah nantinya, repot nanti, ya. Nah, demikian jaga keluarga, jaga anak istri dan sebagainya. Terus soleh berjamaah, ya, jangan soleh sendirian, terlalu luas surga sendirian untuk Anda sendiri. Ya, ada keluarga, ada kerabat, tetangga kita juga kita doakan, saudara-saudari sebangsa setanah air kita doakan, yang jauh dengan kita, jaril qurba wal jaril junubi, doain juga. Tetangga dekat, tetangga jauh, sehingga hidup kita itu tenang, damai lah. Cukuplah setan jadi musuh, jangan kebanyakan. Ya, setan aja nggak bisa tertangani kan pada diri pribadi, kita minta bantuan sama Allah, masa mau tambah sama yang lain. Ya, nggak usah banyak-banyak. Jadi pribadi yang tenang, yang damai, yang nyaman. Kan apapun penilaian orang jangan sibuk kita merasakannya. Ya, jangan mengakomodir penilaian hamba. Yang kita arahkan penilaian Allah. Jadi kalau orang sudah konsentrasinya dengan penilaian Allah, maka semua penilaian hamba itu jadi netral dalam kehidupan dirinya. Kalau dipuji nggak berlebihan, dicaci juga tenang-tenang saja gitu ya. Dan semua akan berjalan sesuai dengan hukum kebaikan-kebaikan. Saya kira itu. Berjumpa esok dengan pembahasan simpul yang kedua tentang malaikat. Siapa itu malaikat? Ada berapa jumlahnya? Bagaimana tugasnya? Siapa lawannya? Bagaimana mengatasinya? Seperti apa kita merasakan bahwa kita sedang disupport malaikat? Dan seperti apa tandanya kita merasakan bahwa kita sedang diprovok oleh lawan dari malaikat? Siapa lawan itu? Dari mana asalnya? Bagaimana dia muncul? Apa hikmahnya? Kenapa Allah berkehendak dengan itu semua? Semua itu bisa kita awali dengan pembahasan di esok hari. Insya Allah, bila Allah berkenan memberikan waktu, kesempatan, kita beraktivitas karena kita tidak tahu kapan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah muliakan kita, menyayangi kita semua, memaafkan kesalahan kita, mengampuni dosa-dosa kita dan keluarga, mengumpulkan kita bersama orang-orang yang baik, dan menghimpun kita bersama yang terbaik di antara sekian hamba bersama Rasulullah SAW. Semoga Allah menjaga bangsa kita tercinta, negeri kita dipersatukan, dijauhkan dari perpecahan, dan dibimbing oleh Allah untuk menggapai kemakmuran, kesuksesan, dan saling mencintai di antara kita sebangsa setanah air dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل بقية حياتنا حياة طيبة وآخر مماتنا حسن الخاتمة. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن واجعل القرآن صحيبا لنا في الدنيا وشفيعا لنا في الآخرة يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih. Semoga Allah berkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.